Ya, jadi saya seakan-akan kayak, "Loh, ini bukan bidang saya," gitu. Saya juga masih meraba-raba gitu. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa, kita memang sifatnya sharing, bukan berarti, saya di sini berarti yang paling-paling gimana, enggak. Kita sifatnya sharing dan saya yakin di sini para leader jauh lebih, sudah terbiasa dengan offline. Kemudian juga, teman-teman mungkin yang ada di grup SBP juga lihat ada sharing dari Bu Eni, Bu Emma, terus dari Mbak, Dewi Astini yang memang beliau-beliau juga, bidang-bidangnya offline gitu ya. Nah, sedangkan untuk saya ini kebetulan memang, diminta sharing aja sama Bu Maria ya, jadi memang masih banyak, kurangnya. Oke, eee, alhamdulillah, semoga di pertemuan kita kali ini, kita bisa sama-sama saling ambil insight-nya ya, teman-teman. Dan saya juga terima kasih untuk teman-teman yang udah bisa hadir di hari ini, padahal hari Senin ya, pagi-pagi, Senin, terus nanti, ada kelas Zoom kelas role play lagi, tapi alhamdulillah, teman-teman masih, mau hadir dan saling sharing gitu. Eee Untuk perkenalan, perkenalkan nama saya Ifah, Rosdiana Hutama, biasa dipanggil Iva, saya SFC dari GSFP Maria. Eee, saya bergabung di TIRA sejak 2017, 2017, lama ya, sudah 6 tahun ya, tapi, masih masih berjuang untuk, menaikkan omset ya. Dibandingkan dengan teman-teman di sini sebenarnya, omset atau unit saya itu masih jauh lah ya. Nah, di 2018 saya naik jadi SFC sampai saat ini dan di 2018 Juli saya jadi SFC, 2019 awal jadi SFC qualified sampai, untuk saat ini. Mungkin, sekilas yang, mau sedikit saya sharing ke teman-teman nih sebelum memulai di materi, saya itu memang bukan basic-nya offline teman-teman. Sedari gadis pun saya mau izin untuk kerja ngajar ya, ngajar di luar itu nggak diizinkan, apalagi untuk kerja kantoran, itu tuh memang, nggak pernah gitu terbayangkan bagaimana. Jadi untuk sosialisasi pun, sejujurnya saya itu merasa minim gitu. Bahkan bisa dibilang saya ini introvert, eee, untuk ketemu sama orang tuh kayaknya rasanya gimana ya, agak agak berat gitu. Bukan nggak suka, nggak bukan, tapi lebih ke nggak berani untuk bertemu sama orang offline gitu. Dan pertama kali saya memberanikan diri untuk eee, ketemu orang banyak yang memang bukan sering ketemu saya gitu, artinya circle baru itu saat Kopdar Offline Genki di tahun 2019, itu pertama kali. Kebetulan, karena orang tua di sini punya jamaah, jadi selalu ada pengajian, cuma lagi-lagi karena memang saya orangnya introvert banget, ketika ada acara pengajian tuh paling saya keluar sebentar terus masuk lagi ke dalam sampai Umi tuh bilang, "Ifah mah takut orang," gitu. Sebegitu introvertnya saya. Jadi untuk, bidang offline tuh memang aslinya bukan bidang saya gitu. Untuk bertemu orang aja saya tuh takut ibaratnya bahasanya gitu ya, apalagi harus menjalankan mengenalkan produk lewat offline seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin bertanya, "Kok sekarang beralih ke offline?" Gitu, alasannya, kenapa gitu ya. Jadi di tahun, 2020, 2021 itu bisa dibilang grafik pencapaian di Tira itu kan menaik ya, untuk, yang saya rasakan, itu saya naik tuh. Di tahun 2021 itu konsisten, 250 unit, artinya SL 3%. Nah, karena di 2022 saya hamil, kondisi memang sudah bed rest parah gitu ya, dan memang saat hamil pasti selalu saya seperti itu, sampai akhirnya, down pelan-pelan udah dari 250 jadi 220, 200, 180, 150 gitu dan sampai di 2023 saya merasa untuk kejar 100 unit aja ini susah gitu. Mau, qualified aja tuh ya Allah gitu, Masya Allah kayaknya tuh udah ini harus gimana, harus seperti apa gitu. Sampai, itu saya di bulan-bulan kemarin itu memang masih belum
belum ketemu gitu apa polanya. Jadi masih tetap ya sudah kita online aja, gencerin online sampai di eh, bulan Februari ya kalau nggak salah, SBP dan CBP itu sebenarnya sudah, seingat saya ya, sudah di-share itu di bulan Februari. Cuma saya juga sudah share ke mitra di saat dapat infonya langsung, cuma memang belum begitu paham gitu. Ini maksudnya SBP apa ya? Maksudnya CBP apa ya? Cuma paham hanya sekedar dengan tulisan-tulisannya aja. Jadi belum mengenal banget mau yang seperti apa, caranya harus gimana. Apalagi saya memang bukan, sekali lagi bukan bidangnya offline. Jadi ketika hanya lewat tulisan, nggak ada keinginan untuk turun offline gitu. Benar kata Bu Maria, jadi ketika diomongin tentang offline, saya udah, belum lagi nanti bawa anak. Terus anak masih bayi, nanti siap-siapnya gimana? Aduh, ketemu orang banyak, pusing, nyiapin ini, nyiapin itu sudah di kepala saya tuh seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi saya mikir gitu, gimana caranya untuk naikkan omset gitu. Naikin omset itu gimana? Saya bingung. Nah, saya ingat banget kelas magang di kuartal 1 itu saya 3 bulan pasca melahirkan, saya tetap ikut kelas magang. Pokoknya saya mau ikut kelas magang. Untuk pertama kalinya setelah 1 tahun saya nggak ikut kelas, kemudian saya ikut lagi. Di situ ada tugas untuk mengcreate kopdar offline. Nah, sebenarnya di tahun sebelumnya mitra SFC saya itu sudah minta untuk kopdar offline, tapi masih maju mundur gitu ya. Ada keinginan, tapi ya itu tadi karena saya agak introvert ya, jadi aduh gimana ya ketemu orang, apa nggak kita kopdarnya lewat online aja bahasanya gitu. Jadi untuk mengkrit itu agak susah. Ketambahan lagi saat itu memang saya lagi hamil, jadi ya sudah nggak jadi di tahun itu. Nah, saat ada tugas dari suami dari Bu Deo ya, Pak Nul, untuk mengkrit acara kopdar offline, di situ kan mau nggak mau ya, saya mengumumkan pada mitra untuk ada kopdar offline. Dan saya itu ketika sudah men-share, nggak mungkin dong saya bilang ini hanya tugas gitu kan, nggak mungkin. Dan ternyata mitra antusias gitu. Ya udah ayo kita kopdar offline. Akhirnya ya sudahlah saya dealkan gitu. Di kuartal 2 kemarin itu saya dealkan. Niat saya mau manggil salah satu SFC dari GSFB Maria atau SFP yang ada di sekitaran Tangerang. Tapi ternyata saat di grup Banten koordinator SFC lagi on bahas tentang TSN ya mau diadakan di Banten, saya komen dan menginfokan kalau saya ada kopdar offline nih sama mitra SFC gitu. Nah, beliau langsung apri saya dan menawarkan diri untuk kalau saya bantu untuk jadi pematerinya bagaimana. Loh, kebetulan Pak saya memang lagi cari pemateri. Alhamdulillah banget kalau misalkan dari kantor bisa ada yang jadi pemateri. Akhirnya beliau Pak Anas Nur Fahmi ini yang jadi pemateri di acara Kopdar Offline gitu. Dan Kopdar Offline itu alhamdulillah pertama kalinya saya mengkrit acara offline dengan kondisi saya yang tadi sudah saya ceritakan ya, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Ada 9 mitra SFC yang datang dan 2 SFC saya beserta 1 SFC rekrutan saya, dan mereka bawa keluarga. Total semua pendaftaran itu ada sekitar 35 sampai 40 orang. Alhamdulillah di situ Pak Anas men-share materi tentang SBP dan CBP gitu. Nah, di situ saya mulai terbuka karena kan langsung ya ketemunya offline, jadi bisa langsung banyak tanya jawab gitu sama Pak Anas. Dari pertemuan itu akhirnya masih awalnya saya nggak terfikirkan untuk masuk ke SBP. Saat saya mau mengantar Pak Anas pulang, saya nanya-nanya ke Pak Anas, Pak udah pernah masukin di mana aja gitu kan. Banyak kok Bu di daerah Tangerang itu yang saya tahu SFC itu banyak. Ibu kalau mau masukin cepet aja gitu biar biar nggak keduluan, karena kalau SBP itu SFC yang duluan itu yang dijadikan acuan di sekolah tersebut gitu. Jadi nggak bisa double SFC gitu. Jadi cepet-cepetan Bu. Nah, ada kalimat cepet-cepetan di situ. Jadi saya kayak tertantang. Wah, kalau nanti ternyata saya kan nggak tahu jelas ya. Maksudnya SFC itu kan banyak, entah dari tim Genki atau dari tim lainnya gitu. Kalau ternyata dari sekian banyak SFC, terus ada yang masukin ke sekolah yang deket banget sekolahnya sama saya, terus
diterima, rasanya kayak saya nyesel banget gitu. Itu yang saya pikirkan ya, kenapa nggak saya yang mencoba gitu kan. Meskipun itu kembali pada rezeki masing-masing, tapi kan ada ikhtiar. Nah, saya di situ mikir, kenapa nggak mencoba ya gitu. Ketika saya nanya, suami saya ngajar di salah satu sekolah, saya tanya, Pak, tahu sekolah ini? Oh iya tahu gitu. Saya pernah dengar kayaknya ada salah satu SFC di situ, tapi saya nggak tahu siapa SFC yang di situ. Pak Anas juga nggak tahu. Kan saya jadi aduh gimana nih kalau keduluan gitu kan. Saya nggak mau nyesel nih ya kalau memang ternyata saya masukin nggak diterima, beliau masukin diterima, ya itu memang rezeki beliau. Tapi kan kalau misalkan saya belum masukin udah ada orang duluan yang terima, kan kayak nyesel banget. Ya Allah, suami saya ngajar di situ, masa iya saya nggak masukin gitu kan. Akhirnya saya langsung mau bilang sama suami, Mas, kayaknya Iva mau gerak di SBP deh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Suami juga alhamdulillah support. Jadi mulai dari situlah, untuk kelanjutannya setelah itu saya pengen tahu detail SBP dan CBP. Nah, karena Pak Anas itu memang agak sulit untuk, kalau menurut saya dihubungi untuk by phone, akhirnya saya hubungi KAE untuk minta penjelasan detail lebih lanjut. Saya dijelasin tentang SBP dan CBP itu sampai 1 jam saya minta waktu untuk nelpon gitu ya, supaya saya benar-benar memahami betul dulu nih, maksudnya SBP itu alurnya seperti apa, CBP alurnya seperti apa gitu. Jangan sampai kita udah masukin, yang saya pikir waktu itu ya, jangan sampai kita udah masukin tapi ternyata ada hal-hal yang belum gitu. Apalagi kan berhubungan dengan sekolah ya. Khawatir kita memberikan benefit A, tapi ternyata dikira oh enggak seperti itu gitu, ada miskomnya. Jadi saya benar-benar pahami dulu. Nah, setelah itu baru akhirnya saya mulai SBP, dimulai dari sekolah yang eh, terdekat dulu gitu. Nah, itu pengalaman SBP saya dari yang awalnya benar-benar online atau bahkan bisa dibilang takut orang ya, sampai sekarang alhamdulillah akhirnya sering ketemu orang. Oke teman-teman, kita lanjut sambil lanjut ke eh, sebentar saya lihat ini dulu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau kita sistemnya sharing, jadi kalau ada yang mau nanya boleh langsung ditanyain aja ya teman-teman. Kita langsung masuk ke materi pertama tentang SBP. Apa itu SBP? Bentar. Nah, jadi SBP itu adalah program kerjasama PT Tira dan juga kita sebagai SFC dengan sekolah untuk mengedukasi dan mengenalkan produk Tira Satria Niaga kepada wali murid dan guru-guru di sekolah tersebut. Di sini yang mau saya garis bawahi adalah untuk mengedukasi dan mengenalkan produk Tira Satria Niaga. Jadi ketika kita mengajukan proposal ke sekolah, jangan menyebut bahwa kita menjual produk Tira. Selalu menyebutkan bahwa kami dari eh, perusahaan edukasi yang konsen di bidang edukasi ingin bekerja sama untuk sekolah supaya bisa mengedukasi dan mengenalkan eh, produk-produk yang bisa menunjang anak-anak di sekolah akan kami kenalkan pada wali murid ataupun guru-guru. Dan sekolah bisa memiliki produk ini secara gratis. Seperti itu. Tapi sekolah pasti udah paham kalau kita mau jual, Mbak. Iya, betul, Mbak. Memang sekolah udah paham. Tapi minimal ketika kita membahasakan bahwa kita ini akan mengedukasi dan mengenalkan produk, mindset itu akan akan tercover. Oh, enggak kok, enggak murni yang harus jual produk. Karena gini, yang udah-udah sekolah yang saya masukin itu ya, nanyanya gini, ini berarti harus ada pembelian ya gitu. Ini berarti harus ada pembelian, dan kami di situ bilang bahwa menyampaikan bahwa enggak kok, kita tidak ada target pembelian. Ya kan memang benar kalau sekolah mau dapat cashback baru ada target, tapi kan intinya kita mengenalkan produk dulu. Kita tidak ada target pembelian, tidak harus ketika kita kerjasama kemudian pihak sekolah itu harus beli produknya atau wali murid harus beli produknya, tidak. Tapi yang terpenting di sini kami ingin mengedukasi lini sekolah dan memperkenalkan produk-produk kami, karena produk-produk kami ini memang
sangat dibutuhkan untuk anak-anak usia TK, usia SD gitu. Itu yang beberapa kali saya simak. Awalnya itu saya simak dari Pak Anas. Jadi saya itu mengajukan SBP, proposal SBP itu nggak pernah sendiri, selalu didampingi dengan koordinator SFC, Pak Anas Nurfahmi itu, karena memang yang pertama eh, balik lagi saya kan memang bukan bidangnya offline, jadi saya selalu bilang, Pak, saya mau mengajuin proposal nih ke sekian sekolah. Oh siap Bu Iva, nanti hari ini ya kita jadwalkan gitu. Nah, di awal-awal itu saya belum paham banget apa yang harus saya sampaikan ke pihak sekolah. Tapi saya memperhatikan nih, Pak Anas ini apa yang disampaikan di awal. Sampai pas terakhir kemarin kami keliling itu, Pak Anas bilang, Bu, next kalau ketika kita mengajukan proposal lagi, gantian ya ibu yang mengawali, saya yang ikut menengahi ibu biar belajar. Oh oke, nggak apa-apa Pak. Cuma karena kemarin kebetulan sekolah yang saya kunjungi itu bisa dibilang sekolah ke atas-atas gitu ya, bukan menengah dong tapi ke atas-atas. Jadi saya bilang ke Panas, untuk sekarang Panas aja deh. Saya khawatir kalau misalkan saya yang ngomong masih kurang pas, nanti golnya ketunda, saya bilang gitu. Tapi di situ saya sudah mulai menghafalkan dan saya sharing gitu sama Pak Anas. Ternyata memang dari awal ketika Pak Anas mengajukan proposal itu tidak pernah membahasakan bahwa kami menjual produk atau kerjasama untuk menjual produk di dalam sekolah tersebut tidak, tapi lebih ke mengedukasi eh, lini sekolah dan juga mengenalkan produk-produk yang memang menunjang untuk anak-anak di sekolah tersebut. Nah, biasanya mereka tuh akan bertanya, nanti sistem kerjasamanya seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi kadang-kadang sekolah itu ada sekolah yang sudah terbiasa untuk kegiatan setiap bulannya selalu ada kegiatan parenting atau ada kegiatan apapun. Nah, di situ kami boleh masuk untuk memberikan materi seminar parenting gitu ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan anak dan juga wali murid. Tapi jika memang di sekolah ini belum terplanning atau belum ada jadwal kegiatan, boleh kami buatkan jadwal kegiatan. Jika memang ibu butuh diadakan seminar parenting, kami akan sediakan event seminar parenting. Nanti temanya ibu kepala sekolah bisa request kira-kira apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Kami juga menyediakan untuk demo sains yang bisa dilakukan bersama anak-anak di waktu jam olahraga. Kemudian untuk selingan kami juga mengadakan cooking class. Jadi bahasanya tuh seakan-akan bukan seakan-akan ya memang benar gitu. Kita di situ memang membantu sekolah untuk mengadakan event karena kadang-kadang sekolah itu bingung untuk nyari pemateri. Kan pemateri seminar itu kadang harus bayar. Eh, Kemudian nominalnya juga besar. Nah, ada sekolah yang kepengen banget ngadain seminar parenting, tapi mereka belum punya biaya yang cukup untuk mengundang pemateri gitu. Nah, kita bisa masuk di situ. Kemudian kadang-kadang ada kegiatan yang pengen komitenya itu kumpul, tapi nggak cuma kumpul doang. Nah, kita bisa masuk di situ cooking class. Jadi sekolah itu nggak merasa dijualin di awal gitu. Apa ya? eh, Sekolah ini adalah wadah kita untuk untuk mengenalkan produk. Itu aja yang dulu difokusin. Dan sedari awal saya pun eh, kita pasti berharap untuk closing pasti gitu. Cuma bukan berarti ya udah ngadain event di sini tapi ternyata nggak closing gitu. Ya nggak seperti itu. Yang penting kita ngenalin produknya aja dulu. Ketika mengajukan proposal, chat kepala sekolahnya dahulu atau ujung-ujung kita keliling. eh Ada yang saya hubungi dulu, nanti selanjutnya kita bahas ya. Tapi banyak kan saya langsung datang sih ke sekolahnya. Jadi memberanikan diri untuk langsung datang ke sekolah gitu. Oke, selanjutnya dengan benefit yang diberikan
kepada sekolah berupa cashback ataupun voucher pembelian produk sampai 100% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan jika pihak sekolah butuh pemateri untuk seminar parenting atau butuh dibuatkan acara, maka akan kita bantu juga. Ini nanti selanjutnya ada di slide selanjutnya ya teman-teman, untuk yang syarat dan ketentuannya. Nah, kemudian kita bahas tentang benefit SBP untuk SFC dan sekolah. Sekarang kita fokus dulu nih untuk sekolah benefitnya apa? Karena kita nggak akan bisa menyampaikan pada sekolah tentang SBP ini atau mengolah bahasa supaya sekolah tidak merasa dijuali atau nggak merasa kayak nanti harus beli nih gitu ya. Kalau kita tidak tahu benefit dari SBP ini sendiri. Jadi benefit untuk sekolah itu yang pertama, sekolah bisa mengadakan kegiatan rutin setiap bulannya dengan dibantu krit acaranya oleh tim Tira. Jadi untuk sekolah-sekolah kecil yang kadang itu mereka pengen ngadain acara tapi nggak tahu gimana, mau bahas parenting tentang apa, nyari pemateri susah. Nah, ini benefit yang mereka dapat. Ya, jadi mereka bisa minta tolong ke kita karena ada satu sekolah yang menerima SBP saya nih. Itu dia bukan ngambil produk ya, tapi produk yang dipilih itu WWP, kan 4,5 juta nih. Jadi kan rentang waktunya 6 bulan. Ketika saya tanya, Ibu, ini kegiatannya apa aja? Beliau manggilnya Kak Ifah ya, karena memang sudah kenal sebelumnya. Kak Ifah, untuk kegiatan, waktu, jenis acara, semua saya serahkan ke Kak Ifah. Jadi intinya kami dalam waktu 1 semester, 6 bulan ini ingin sekolah kami ini ada acara rutin. Tapi kami bingung untuk membuat acaranya itu seperti apa. Karena memang kami betul-betul belum pernah nih gitu untuk mengadakan yang hal-hal seperti ini. Jadi silahkan di-create aja mau tanggalnya kapan, kemudian mau produk apa yang akan di-sharingkan, mau judul seminarnya apa, mau acaranya apa, silahkan nanti tinggal koordinasi ke saya aja kira-kira mau disiapkan apa dari sekolah. Nah, itu ada sekolah yang seperti itu. Jadi benefit yang pertama didapatkan sekolah yaitu gitu. Untuk sekolah-sekolah besar, biasanya memang mereka sudah punya jadwal. Tapi saya sarankan untuk SBP dahulukan mengajukan ke sekolah-sekolah kecil karena itu mudah banget untuk diterima. Memang ada plus minus ketika kita bisa masuk di sekolah besar, target marketnya pas nih, ya kan? Dari segi ekonomi, kemudian dari segi program itu mereka akan menyesuaikan sesuai dengan produk-produk dari kita. Tapi kalau sekolah yang kecil, ya, memang target marketnya itu kurang pas, ya. Bukan berarti nggak pas, kurang pas, kita nggak pernah tahu produk kita akan dibeli oleh siapa. Beda-beda ya. Salah. Ya, Bentar Mbak Iva. Ya, sebentar. Tadi saya di unmute Mbak. Soalnya tadi ada yang bocor. Jadi teman-teman mungkin yang tidak berkepentingan bisa di offin ya mic-nya. Oke, lanjut Mbak Iva. Maaf ya. Tadi sampai mana ya? Jadi untuk sekolah yang besar itu memang plusnya adalah target market kita pas nih teman-teman. Karena kan dari segi ekonomi mereka itu juga memang menengah ke atas. Kemudian aware-nya mereka dengan kepentingan anak itu juga besar gitu ya. Nah, sedangkan untuk masuknya itu agak sulit memang. Ya, masuknya itu memang agak sulit, tapi kalau untuk sekolah besar karena mereka biasanya sudah ada kegiatan tahunan, terus mereka itu kadang nggak mudah untuk menerima proposal gitu. Tapi kalau sekolah kecil, kita itu gampang banget masuk ke sekolah-sekolah kecil karena memang seakan-akan mereka tuh butuh gitu sama kita ya. Cuma memang target marketnya nggak semuanya pas dengan kita. Dari segi ekonomi itu ya memang agak kurang, tapi kalau mereka aware dengan kepentingan anak, insya Allah mereka akan mengusahakan. Ditambah lagi nanti dalam sekian waktu 3 bulan atau 6 bulan 3 sampai 6 kali event itu kita akan memberikan parenting pada mereka bahwa anak nih butuh ini gitu, dan di rumah tuh harus difasilitasi ini gitu.
akhirnya kita kenalkan produk-produk kita melalui open table. Mereka pasti kan nyamper ini produk apa setelah dilakukan seminar gitu. Jadi ada plus minusnya, cuma saran dari saya memang dahulukan masuk ke sekolah kecil atau ke sekolah-sekolah yang kita udah punya kenalan di dalamnya. Minimal kalau misalkan kita sudah pernah masuk ke sekolah kecil, itu nanti kita udah kebayang nih ke depannya akan seperti apa, dan ada perbaikan-perbaikan yang ketika kita akan mengajukan ke sekolah besar gitu ya, itu perbaikan itu tuh sudah kita planning gitu. Oh, kalau kemarin kurangnya ini, sekarang mau masukin ke sekolah besar, maka harus diperbaiki ini gitu. Jadi coba dari sekolah yang kecil dulu, yang memang sekiranya mereka tuh butuh kita, butuh untuk mengadakan mengcreate acara, butuh untuk membantu apa ya, mengadakan seminar di sekolah tersebut. Minimal banget ketika SBP itu kita bisa dapat database, teman-teman. Database itu kan susah banget ya kita dapetin. Kadang-kadang nyari di Facebook, nyari di grup, itu harus apa ya, ngechat sana sini gitu. Tapi sepengalaman saya ketika SBP sekali hadir event itu bisa langsung dapat database minimal banget 20, atau kalau wali muridnya banyak yang hadir saat itu bisa sampai 30 database. Jadi kan alhamdulillah banget ya. Yang database itu kita nggak tahu ke depannya setelah apakah lewat dari waktu SBP atau selama waktu SBP itu mereka akan order ke kita gitu. Kemudian yang kedua, sekolah bisa mendapatkan pemateri seminar tanpa biaya dan bisa request materi sesuai yang dibutuhkan oleh pihak sekolah selama materinya masih dihubungkan dengan salah satu produk Tira. Nah, ini juga benefitnya sekolah karena nyari pemateri untuk seminar parenting itu mereka kadang harus ngeluarin biaya, dan itu yang mereka apa ya, agak mereka susah gitu untuk yang sekolah-sekolah kecil karena kan terkait dengan biaya. Tapi untuk sekolah-sekolah besar, triknya adalah jika memang mereka sudah punya channel untuk apa ya, channel untuk pemateri atau sudah punya agenda acara dalam waktu satu semester, coba dirayu lagi, Bu, kalau boleh, misal ya, kepala sekolahnya Ibu, Bu, nggak apa-apa kalau memang Ibu sudah ada kegiatan di satu semester ini, kita juga bisa kerjasama tanpa harus kami mengadakan seminar. Boleh kami dikasih ruang untuk memperkenalkan produk kami dalam acara-acara di sekolah yang hanya 10-15 menit saja kami mengenalkan produk ini atau mengadakan open table. Nah, ketika pengajuan proposal nanti di slide selanjutnya ada juga ya apa-apa aja yang harus kita bawa. Kita harus bawa contoh buku. Jadi si kepala sekolah ini langsung lihat juga, oh bukunya seperti ini ya, oh bagus ya. Kalau memang kepala sekolahnya eh, suka buku ya, kalau saya membahasakan yang udah-udah nih, ketika ketemu kepala sekolah yang memang apa namanya, dia peduli banget gitu ya sama anak muridnya, itu pasti mereka juga suka. Bahkan kemarin itu sekolah yang deal sama saya yang kelas menengah ke atas itu, beliau bilang, aduh kalau sayang aja ya, saya ini belum ada dananya. Kalau ada dananya saya beli semua ini, nggak usah nunggu sekolah beli gitu. Dan memang ini bagus banget, saya tertarik nih sama buku ini. Beliau juga cerita kalau anak-anak itu memang rutin dibacakan buku di kelas. Nah, kendala buku-buku yang ada di kelas itu, di sekolah itu, tulisannya kecil-kecil. Jadi pas ngelihat buku Little Abid, ini tulisannya pas nih gitu. Nah, untuk yang buku WWP, beliau memang agak kurang tertarik karena kayaknya ini kurang pas deh untuk anak TK, karena kan di situ hanya ada TK ya. Jadi beliau tertarik dengan yang Little Abid dan Muhammad Ismail Hero gitu. Jadi eh, jangan lupa dibawa contoh produknya. Jadi jangan cuma katalog, kasih proposal enggak, tapi contoh produknya itu harus dibawa ya teman-teman. Mbak, kesulitannya follow up kalau udah dapat nama itu Mbak, biasanya itu di WA cuma dibaca aja. Kalau efektifnya gimana ya Mbak? Nanti kita bahas ya Mbak. Untuk parenting nggak perlu ngeluarin biaya Mbak, nanti bisa koordinasi aja sama KAE atau koordinator SFC-nya. Jadi kan sekarang setiap
daerah itu ada KE dan koordinator SFC nih. Nah, nanti biasanya beliau-beliau yang bantu. Kayak saya sejauh ini setiap seminar parenting ya koordinator SFC yang maju gitu. Sedangkan saya ya jaga open table gitu. Karena memang menurut KAE Fandi ya, menurut Mas Fandi itu seharusnya pemateri itu tidak boleh menyampaikan produk juga gitu. Jadi eh, ya pemateri ya udah jabarin materi aja. Nanti kalaupun mau mengenalkan produk, open table itu seharusnya ya SFC gitu. Jadi jangan dijadikan satu meskipun mungkin di beberapa wilayah prakteknya menjadi satu ya. Mungkin karena masih kurang orang gitu ya. Tapi untuk saat ini pun saya tetap koordinator SFC yang menyampaikan materi. Dan beliau pun sebenarnya masih bantu saya untuk open table ya, karena kan saya memang masih minus banget nih offline-nya. Jadi ketika open table, beliau setelah ngisi sharing materi, beliau samperin saya, Kak Iva nanti gini ya open table-nya, beliau ajarin gitu. Nanti kalau ada orang datang ke sini, Kak Iva tunjukin seperti ini, jangan lupa catat nomornya. Jadi beliau memang membimbing saya gitu. Tapi beliau nggak ketika open table beliau nggak banyak ngomong nih. Jadi memberikan ruang, biarin aja deh Kak Iva yang jelasin gitu. Jadi si calon customer ini ya memang sama saya untuk pengenalan produk dan lain sebagainya. Sedangkan untuk selama seminar parenting, tanya jawab dari parenting itu ya sama pematerinya gitu. Jadi nggak dicampur. Nah, karena pematerinya dari Tira, ya udah nggak bayar gitu. Kan mungkin itu sudah urusan dari Tira ya. Tapi pemateri ini nggak bisa kita minta, misalnya sekolah minta pematerinya Bu Eli Risman misal gitu ya, atau Kak Awam gitu, itu nggak bisa. Jadi pematerinya itu ya pemateri-pemateri internal dari Tira, baik itu KAE, KAE sendiri yang maju jadi pemateri atau koordinator SFC gitu. Kemudian yang ketiga, sekolah berkesempatan mendapatkan cashback atau voucher pembelian produk sampai 100% dari pembelian seluruh lini sekolah. Nah, ini nanti ada di syarat dan ketentuan apa aja yang akan bisa didapatkan ketika ada penjualan. Tapi kalaupun nggak ada penjualan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya menurut saya sekolah itu nggak ada ruginya sama sekali. Malah sekolah itu enak ya, jadi apa ya, acaranya di-create sama kita gitu ya, untuk yang memang belum biasa meng-create acara, kemudian dapat seminar parenting tanpa bayar gitu. Kemudian juga apa namanya, untuk kayak misalnya cooking class, mereka nggak ngeluarin apa-apa kan, ya bahan-bahan juga dari kita kalau cooking class itu. Jadi apa, sekolah itu benar-benar dapat banyak benefit sebenarnya dari kita. Nah, benefit inilah yang akan kita tawarkan ke sekolah. Nah, kita sambil minta ke pihak sekolah untuk menjelaskan produk kita. Tujuannya, kalau ternyata wali murid atau lini sekolah ini ada yang tertarik dengan produk kita dan mencapai target, sekolah juga bisa dapat cashback loh, atau sekolah juga bisa dapat voucher pembelian produk seperti itu. Bahkan di satu sekolah yang sudah berjalan 2 kali event SBP-nya dengan saya, itu eh, di situ kan ada orderan ya, ada orderan arisan, kemudian ternyata menang bulan ini. Saya informasikan ke sekolah karena kan di SBP itu bukan kayak CDP yang by system ya, jadi kita harus nyatet sendiri nih. Kemungkinan nanti kayaknya nomor ketika lolos target, nomor KP-nya akan kita serahin gitu ya ke kantor. Sepertinya seperti itu, karena kan masih by manual. Saya informasikan ke sekolah untuk selama setengah bulan ini sudah ada pembelian dengan CV sekian. Itu beliau bilang gini, eh, manggilnya kan Mama Ainun. Mama Ainun, saya nggak mikirin tentang itu gitu. Yang penting di sekolah saya bisa ada kegiatan, itu juga udah alhamdulillah. Kalau ternyata memang rezekinya sekolah dapat cashback, ya alhamdulillah. Kalau enggak pun, ya nggak apa-apa. Saya juga yang penting Mamanya Ainun bisa jalanin bisnisnya dengan lancar. Udah gitu aja. Jadi Mama Ainun mau apa mengenalkan produk apa aja silakan selama itu tidak berbahaya untuk anak-anak gitu. Iya betul, Budok Uca. Jadi sama-sama enak gitu. Jadi eh merekanya dapat banyak banget benefit dan
kitanya juga bisa dapat banyak database, bisa ngenalin produk lebih luas gitu ya ke orang-orang sekolah. Kalau aja satu sekolah itu rutin 30 orang yang datang, kalau kita deal SBP ke 5 sekolah dalam sekali event masing-masing itu kan kita dapat database 150. Ya kalau minimal 30 atau minimal 20 deh 100 database. Kalau kita nyari online tuh susah banget loh Masya Allah. Untuk 100 database itu susah banget. Tadi ada yang nanya tentang jangka waktu, nanti ada jangka waktunya ya Mbak, nanti di syarat dan ketentuan ada. Kemudian yang terakhir, sekolah bisa membangun branding bahwa pihak sekolah rutin dan aware dengan perkembangan anak muridnya dengan mengadakan acara rutin seminar parenting untuk wali murid. Iya, jadi untuk sekolah-sekolah kecil akhirnya mereka juga membranding. Oh ya, kami di sini pernah mengadakan parenting loh, gitu. Apalagi kalau kita bikinin flyer nih. Nah, dari pihak sekolah bisa men-share ini loh di sekolah kita ada parenting, ayo siapa yang mau masuk ke sini gitu. Itu sepengalaman saya ya. Jadi pihak sekolah tuh Kak Iva bikinin flyer dong gitu biar kita juga bisa men-share, biar jadi branding untuk sekolah nih karena kita juga pengen sekolah kita lebih terkenal. Oh iya ya nggak apa-apa. Kan kayak keren banget gitu ya. Oh sekolahnya setiap bulan ada seminar parenting, ada acara berarti kan terorganisir gitu. Meskipun terlihat sekolahnya kecil tapi ternyata terorganisir. Nah, itu juga salah satu benefit yang mereka dapat. Selanjutnya benefit SBP untuk mitra. Untuk SFC. Jadi di sini ada benefit juga untuk SFC. Yang pertama sebagai branding bahwa kita adalah SFC aktif di sekitaran wilayah rumah kita. Kalau di rumah kita ada 3 sekolah aja atau 5 sekolah, kemudian kita ngajuin SBP di situ. Entah 3 yang diterima atau ada yang ditolak, intinya tuh kita sudah mengajukan di situ. Pastikan nanti sekolah A nih, ada wali murid nih di sekolah A. Oh iya, itu kemarin ada yang ngadain parenting dari Tira, yang megang, yang handle Bu Ifah misalnya gitu. Nah, ketemulah sama wali murid yang lain yang sekolah di tempat lain. Oh, kemarin juga itu ngadain kok gitu ya, ngadain di sekolah kita. Ada lagi yang satu, oh iya benar di sekolah saya juga ngadain. Nah kan nanti eh, apa ya masyarakat di wilayah sekitar situ, oh berarti Kak Ifah itu adalah SFC wilayah sini yang aktif nih di wilayah sini. Akhirnya mungkin ketika mereka mengenal kita secara offline atau kita sudah pasang banner ya di depan rumah kita, itu akan lebih mudah orang mengenal kita. Karena kan kita udah masuk ke sekolah-sekolah. Di sekolah itu kumpul banyak orang tua. Ya contoh lah di satu gang, nggak mungkin kan anaknya sekolah di sekolah yang sama, kadang di sekolah A, nanti yang jaraknya di sini. Nah kalau kita masuk ke semuanya, entah itu keterima ataupun enggak, paling enggak kalaupun enggak keterima, oh kok dari pihak sekolah ketika dia tahu, oh iya kemarin dia juga ngajuin ke saya gitu, ke sekolah kami, tapi enggak kami terima gitu. Nah itu sebagai branding untuk kita. Yang kedua, SFC bisa mendapatkan database lebih banyak dari setiap sekolah sehingga rasio untuk memprospek lebih banyak. Kadang kita bingung siapa lagi yang mau kita prospek by online ya. Siapa lagi ya yang mau kita prospek? Keluarga udah, temen udah, saudara udah, temen online udah, database sudah habis semua gitu ya. Nah, semakin banyak kita dapat database, rasio untuk kita memprospek semakin lebih banyak. Ketika kita lebih banyak memprospek orang, rasio kita untuk closing juga akan lebih banyak seperti itu. Jadi jangan berpikir, aduh capek hari ini event, tapi nggak ada yang nanya produk sama sekali, atau event ternyata di follow up belum ada yang balas, nggak apa-apa. Yang penting kita punya database aja dulu. Nanti kan kita bisa interaksi, bisa replay status dia di WA gitu. Apalagi kalau yang rumahnya deket, kalau ketemu itu bisa saling sapa gitu ya. Atau ketemu kita ingat nih sama wajah si wali murid ini. Ibu ingat gak sama saya? Saya yang kemarin ngadain event di TK ini. Oh iya gitu. Jadi semakin banyak database yang kita punya, semakin kita nggak bingung mau prospek siapa lagi. Nah, setelah itu SFC bisa memperkenalkan dan mengedukasi produk Tira kepada lebih banyak orang secara langsung dengan tenggang waktu yang lama. Tadi yang ditanyain tenggang waktunya
ada tenggang waktu minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan kita ngadain event 3 kali atau 5 kali, lumayan loh teman-teman. Kita ngenalin produk Tira itu 3 sampai 5 kali dengan orang yang sama tentunya ya. Kan nggak mungkin di sekolah orang yang beda-beda ya kan. Paling beda ya 5-10 orang yang hari ini nggak hadir, bulan depan hadir. Yang bulan ini hadir, bulan depan nggak hadir. Paling kan kayak gitu. Tapi orangnya kan circle-nya sama, itu-itu aja. Artinya mungkin sekarang dikenalin belum tertarik. Nah, besok dikenalin mulai tertarik. Besoknya lagi, akhirnya nanya-nanya, kan bisa bisa terjadi ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Ikhtiar kita yang keberapa, penjelasan kita yang keberapa, yang akhirnya dia akan pahami dan merasa butuh dengan produk kita. Gitu. Kemudian SFC berkesempatan untuk mendapatkan closing karena semakin banyak database bertambah, semakin banyak orang mengenal produknya dan kita jelaskan benefit produknya, maka akan semakin besar pula rasio closingnya. Ini sama yang kayak saya jelasin tadi ya. Kalau kita semakin sering menjelaskan tentang produk kita semakin banyak punya database, berarti kita juga peluang kita untuk closing itu lebih banyak. SFC berkesempatan untuk selanjutnya akan dipercaya oleh pihak sekolah dalam bekerja sama dengan pihak sekolah. Jika memang ternyata selama rentang waktu misal 3 sampai 6 bulan itu sekolah melihat, wah di sekolah nih jadi sukses nih gitu ya acaranya, karena kehadiran kita. Bisa aja setelah selesai SBP yang pertama, baik itu lolos ataupun nggak lolos, mungkin mau ngadain kerjasama lagi dong. Jadi kayak bukan kita yang menawarkan, malah mereka yang minta. Itu sangat kemungkinan ya. Dan yang terakhir, mengenalkan produk secara langsung, chemistry dan feel-nya akan lebih tersampaikan dibandingkan melalui chat dan konten media sosial. Ini yang baru saya rasakan setelah saya offline gitu. Karena kan memang saya benar-benar baru offline nih. Jadi ya baru ngerasain gitu. Ketika online itu kita menjelaskan lewat chat tentang produknya atau lewat video, kadang udah dikirim videonya nggak dilihat pula, nggak di-download pula. Pas ditanya, gimana tentang produknya? Oh maaf Mbak, belum saya lihat gitu ya. Atau chat nggak dibaca pula gitu. Chat panjang-panjang jelasin produknya nggak dibaca. Tapi kalau secara offline langsung, itu mereka nyimaknya tuh benar-benar nyimak sih. Kecuali ada beberapa orang yang, aduh kayaknya saya nggak fokus nih, nanti tolong diinfokan via chat ya, itu ada. Nah akhirnya ya saya infokan lanjutannya by chat gitu. Iya betul, iya itu yang saya rasakan. Jadi ketika offline itu akhirnya saya diskusi gitu ya sama Pak Anas. Pak Anas bilang, gimana Kak Iva, seru kan, lebih seru offline? Iya juga sih Pak, karena penjelasan kita pasti didengar, nggak nggak kayak chat yang udah chat panjang atau nge-voice note panjang lama atau ngirim video ternyata aduh nggak dibaca lagi gitu ya. Nanti nanya ulang lagi gitu. Tapi kalau offline tuh emang benar-benar mereka nyimak gitu. Meskipun mereka nyimaknya sedikit-sedikit, tapi paling enggak mereka udah ngelihat produknya, jadi mereka itu udah terbayangkan. Nah, kadang-kadang kalau di online kendalanya itu, aduh nanti saya bingung cara pakainya gimana, nggak ngerti, kan kadang kayak gitu ya. Makanya kalau di offline ketika mereka udah ngelihat wujud barangnya, mereka jadi lebih bisa mudah untuk paham. Selanjutnya, nah di sini ada syarat dan ketentuan SBP. Kelihatan ya teman-teman. Jadi SBP itu ada waktunya. Waktunya itu 3 sampai 6 bulan, ditentukan dari eh, produk, dari harga produk. Jika produk yang dipilih atau yang dibeli itu di bawah 3 juta, antara 1 sampai 3 juta, maka eh, waktunya adalah 3 bulan. Dan jika di atas 3 juta, maka waktunya adalah 6 bulan gitu. Jadi itu tanda tangan kontrak kerjanya, bahasanya itu seperti rentang waktunya itu. Nah, kemudian di syarat dan ketentuan ini kita hanya fokus yang akan kita jelaskan ke sekolah itu, fokus di benefit mendapatkan cashback atau vouchernya nih, teman-teman. Jadi pastikan di awal kita menginformasikan dulu tentang benefit dari SBP sebelum ke cashback ini ya. Yang tadi itu benefit itu kita sampaikan dulu.
kita itu akan mengadakan acara, mengadakan seminar, kita bantu create acara gitu ya. Terus kita lihat kan sekarang kalau anak-anak banyak yang menggunakan gadget gitu, dan ini sangat mengganggu pelajaran mereka di sekolah gitu. Nah, izinkan kami untuk mengedukasi orang tua bahwa gadget ini jika digunakan dengan baik akan bisa membantu, tapi jika tidak digunakan dengan baik maka akan menjadi bumerang untuk orang tua bahkan untuk guru-guru di sekolah. Nah, tujuan kami tuh itu untuk mengedukasi hal-hal tersebut. Nah, apalagi kondisi sekarang ini banyak banget anak-anak yang sudah nggak suka dengan buku. Nah, kami ingin mengembalikan cinta literasi untuk generasi masa depan yang memang harus dimulai sedini mungkin nih, Ibu. Nah, jadi kami akan mengadakan seminar parenting untuk mengedukasi wali murid bahwa mengenalkan buku sejak dini pada anak itu sangat penting gitu. Jadi awalnya tuh fokus di itu aja ya. Nah, setelah mereka sudah oh gitu, intinya kerjasamanya itu mengadakan acara, mengkrit acara, mengedukasi. Baru kita bahas tentang syarat dan ketentuan ini. Ibu, jika kami diizinkan untuk bekerja sama dengan sekolah ini, selain Ibu bisa mendapatkan benefit eh, kami mengadakan acara atau seminar di sekolah Ibu, Ibu juga bisa berkesempatan, sekolah juga bisa berkesempatan mendapatkan cashback ataupun voucher pembelian produk jika wali murid ataupun guru-guru di sini membeli produk kami. Baru itu. Jadi kan mereka kayak yang udah, oh iya memang nggak jualan kok, memang tujuannya untuk mengedukasi kok. Ternyata kemasukan nih. Kalau ada yang beli, kita juga bisa dapat cashback nih. Jadi mereka tambah, oh iya iya nggak apa-apa gitu. Kayak kebetulan deh gitu, mungkin sekolah butuh dana atau apa gitu ya. Hmm, Pertama offline berapa yang hadir untuk event pertama itu 28, Mbak. Terus event kedua di sekolah, event pertama di sekolah kedua itu sama sih sekitar segituan 26 20-an orang yang hadir. Kayaknya sih nggak banyak-banyak ya Mbak kalau untuk sekolah TK karena kan biasanya wali murid itu setahun paling 40 sampai 50 ya. Nah, biasanya yang hadir komite itu setengahnya gitu. Jadi ya sekitaran segitu, 20 sampai 30 lah. Nah, oke. Selanjutnya kita jelasin syarat dan ketentuannya nih. Ibu, kalau ternyata dalam waktu eh, oke, saya dari awal ya. Di sini ada ketentuan membeli produk dan tidak membeli produk. Saya sambil jelasinnya sambil seakan-akan saya jelasin ke pihak sekolah ya teman-teman. Soalnya ada beberapa yang kemarin ngechat saya bingung mau ngomongnya gimana ke pihak sekolah. Kebetulan memang untuk syarat dan ketentuan ini lebih banyak saya yang menjelaskan ke sekolah dibandingkan Pak Anas. Jadi kalau Pak Anas tuh lebih ke pembukaannya gitu untuk yang benefit-benefit tadi. Nah, selanjutnya untuk yang syarat dan ketentuan itu lebih banyaknya saya yang menjelaskan. Jadi Ibu untuk kerjasama ini, Ibu ada dua pilihan. Boleh membeli produk dulu atau tanpa membeli produk. Jika memang Ibu ada dananya dan sudah ada salah satu produk yang ingin dibeli untuk sekolah, Ibu bisa pilih mau produk apa. Atau jika memang belum ingin membeli produknya, kami butuh satu produk yang akan kami jadikan acuan tenggang waktu kami bekerja sama di sekolah ini. Nah, untuk produk yang range harganya 1 sampai 3 juta, waktunya 3 bulan, dan untuk produk di atas 3 juta, waktunya adalah 6 bulan. Nah, kira-kira Ibu mau pilih produk yang mana? Ditanya dulu. Kita bawa katalog kan pastinya. Katalog itu harus disediakan. Nanti beserta dengan contoh-contohnya, contoh produknya, kita jelasin, nanti akhirnya milih. Oke, Ibu jadi pilih produk, misalnya WWP gitu. Oke, jadi Ibu pilih produk WWP ya. WWP ini karena harganya 3 juta, maka rentang waktu kita bekerja sama 6 bulan. Nanti dalam waktu 6 bulan, minimal 1 bulan sekali kita akan mengadakan event. Nanti bisa Ibu tentukan aja event yang Ibu inginkan dan tema seminar yang Ibu butuhkan di sekolah ini apa. Nanti bisa kami siapkan. Nah, Ibu untuk benefit selanjutnya, karena Ibu tidak ada pembelian produk, sejauh ini sih saya belum ada yang beli produk dulu ya di sekolah-sekolah.
Jadi jika ibu memang eh, apa tadi? Jika ibu karena ibu tidak melakukan pembelian produk, maka tabelnya ada yang di bawah ya Bu. Nah, kalau selama tenggang waktu 6 bulan ternyata lini sekolah ini baik wali murid ataupun guru ada pembelian sampai 5 kali lipat dari 4,5 juta ini, maka ibu berhak mendapatkan voucher sebesar berhak mendapatkan cashback sebesar 25%. Kalau sampai 10 kali lipatnya berhak mendapatkan 50%. Tapi kalau ingin voucher produk, maka eh, dapatnya itu bisa di atasnya. Jadi yang 25% tadi, yang 5 kali lipat jadi 50%, yang 10 kali lipat jadi 100% untuk pembelian produk. Nah, nanti itu diinfokan. Jadi ketentuannya teman-teman di situ bisa lihat ya yang di tabel. Kalau misalnya teman-teman dirasa lupa, kadang-kadang tuh ketika kita gugup kita lupa loh. Nanti sambil dilihat aja di kertas atau di tulisannya gitu. Nanti tinggal dijelasin. Ini kelihatan ya? 10 cash value itu ini yang atas untuk pembelian produk di awal. 10 kali cash value produk yang di awal itu kalau mau fresh money atau cashback itu 100%, kalau voucher juga 100%. Nah, kalau 5 kali lipat cashbacknya 50% dan vouchernya 50%. Sedangkan kalau tidak ada pembelian produk, untuk 10 kali lipat itu cashbacknya hanya 50%, tapi kalau untuk voucher itu senilai CV produk pembelian di awal berarti 100%. Ya. Nah, kemudian untuk 5 kali lipatnya itu cashbacknya hanya 25% dan vouchernya itu 50%. Jadi kalau voucher itu lebih besar ya teman-teman dibandingkan dengan cashback. Perbandingannya 25 gitu deh. Jadi diingetinnya itu. Cukup itu aja yang disampaikan ke sekolah. Adapun yang bagian bawah-bawahnya itu tuh hanya untuk SFC aja. Jadi SFC yang memahami. Yang dipastikan adalah nanti ini eh, yang ditekankan ya untuk orderan SBP itu tidak bisa diorderkan selain lewat aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengadakan event di sekolah SBP, kemudian ternyata ada yang tertarik dengan produknya, dia menanyakan promo, jangan tawarkan promo di marketplace. Ya, misalkan ternyata ini promonya hanya di marketplace, jangan ditawarin. Karena kan kita udah apa ya, udah janji sama sekolah nih, kalau misalkan ada pembelian produk ya akan masuk ke target sekolah gitu. Nah kalau misalkan ternyata kita tawarinnya untuk promo yang di marketplace, akan-akan kan kita nggak amanah gitu. Kita hanya memikirkan yang penting kita closing gitu. Karena ya itu tadi, pokoknya orderan SPP harus diorderkan lewat aplikasi. Kemudian yang kedua, customer yang membeli produk, customer SBP yang membeli produk eh, boleh ditawarkan program CDP. Ya, ini kemarin kejadian di customer saya juga seperti itu. Jadi ketika kita mengadakan event, ada orang yang mau beli, ternyata ketika dia mau setelah dia beli kita tawarkan program CDP, Customer Benefit Plan itu boleh. Tapi pokoknya semuanya harus dibeli di aplikasi Tira, tidak bisa di marketplace. Apa ya? Hati-hati sih, hati-hatinya. Kadang-kadang itu kan jadi bumerang ya untuk kita. Ternyata kita saling nge-save data, nge-save WA, kita share promo marketplace, dia ngelihat mau yang ini dong. Nah itu kadang bingungnya kan, oh gimana ya kalau dari sekolah nggak boleh beli ini, kan mereka khawatir lah orang saya mau beli nggak boleh, kalau gitu mendingan beli di yang lain gitu. Jadi lebih aman saat proses SBP dan CBP berlangsung untuk apa namanya, untuk promo-promo yang dari marketplace itu nggak usah di-share di status WhatsApp sih. Kalau saya ya, lebih kayak gitu. Karena mereka pasti akan bertanya-tanya ketika saya pengen promo ini, tapi kok nggak boleh gitu. Pasti kan mereka akan nanya, kita juga nggak enak jadinya sama pihak sekolah. Karena ya itu tadi, nggak bisa kalau selain aplikasi. Alasannya kenapa, saya juga nggak tahu ya, itu udah aturan dari kantor gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada persiapan langkah STP. Tadi ada yang chat apa? Kalau udah event wajib closing ya Mbak? Enggak Mbak. Event ya event aja.
gitu. Jadi selama event ya event aja, nggak diwajibkan untuk closing. Kemudian kalau mitra SFC yang SBP bisa nggak? Nanti saya jawab ya di bawah. Nggak pede gimana dong, Mbak? Ya harus pede sih. Ya gemeter, ya saya bukan gemeter lagi. Saya dulu kalau namanya introvert gimana sih? Ya malu, nggak enak gitu. Ketemu sama orang tuh nggak enak. Tapi alhamdulillah bisa kok, Mbak. Yang penting kitanya mau aja, mau berusaha. Oke, kemudian di persiapan dan langkah SDP ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Yang pertama, tentukan dulu sekolah mana yang akan kita ajukan proposal SDP. Jadi sistemnya bukan kita keluar cari sekolah kayak gitu, enggak. Kita keluar rumah bawa proposal, itu sudah terfikirkan sekolah-sekolah mana aja yang mau kita ajukan proposal. Dan saran saya dalam waktu 1 hari jangan cuma satu sekolah. Kalau saya ya sayang waktunya gitu. Pertama kali itu saya keliling itu 2 sekolah langsung karena memang selesai event sudah siang, jadi langsung ke 2 sekolah. Nah selanjutnya itu 4 sekolah langsung saya datangi dan cari supaya efisiensi waktu ya, cari yang sejalan. Jadi jangan sekolah yang pertama di ujung sana, sekolah yang kedua di ujung sini, enggak. Jadi kita udah harus punya list nih, hari ini kita mau ke sekolah mana aja. Apakah kita punya link-link ke sekolah tersebut atau benar-benar kita nggak punya link, kita cuma datang aja nggak kenal sama siapapun, itu juga sudah harus dipersiapkan. Nah, alurnya sekolah itu satu jalan atau bukan gitu. Kalau misalkan oh ya, pastikan dulu nih sekolahnya. Ada sekolah yang TK, SD, SMP gitu kan. Ada sekolah yang TK doang. Biasanya kalau TK doang, TK biasa, mereka pulang jam 11. Jadi kita sudah harus menjadwalkan, misal mau ke sekolah TK doang nih. Dan sekolahnya ini yang TK doang ada 3. Nah, yang satunya ini misalnya sekolahnya itu sekolah TK yang campur sama SD misalnya. Nah, maka mulai dari jam 8, nanti jam setengah 9 misalnya, atau jam 9 kurang ke sekolah kedua, nanti jam 10 ke sekolah ketiga. Jangan sampai kita datang ke sana, sekolah udah tutup. Gitu. Jadi perhatikan waktu jam guru-gurunya itu pulang. Percuma. Dan percuma kalau kita ke sana udah jauh-jauh tapi apa ya, eh, udah pada pulang gitu. Karena itu saya ngalamin sekali kayak gitu ya. Dan karena pengalaman itu akhirnya saya bilang ke Pak Anas, Pak saya nggak mau lagi kayak gitu ah. Maksudnya tuh capek di kitanya gitu kan. Apalagi saya bawa bayi. Jadi kita planning nih dari awal. Kita mau mulai berangkat jam berapa, selesai jam berapa, ke sekolah mana aja, sekolah mana dulu yang mau dituju. Dan kita lihat jadwal-jadwalnya mereka itu tutup jam berapa gitu. Dan ketika ke sekolah, ini di nomor 3, datangi sekolah dan ajukan proposal, usahakan bertemu langsung dengan kepala sekolah atau kepala yayasan. Ya, usahakan banget. Kalau misalkan nggak bisa ya udah. Tapi kalau misalkan bisa diusahakan, usahakan banget. Karena penentu untuk ACC-nya kerjasama itu kepala sekolah atau kepala yayasan, ketua yayasan. Kalau cuma TU, resepsionis, guru biasa, itu nggak bisa menentukan. 9 sekolah saya datangi, dan 3 yang deal itu saya ketemu langsung sama kepala sekolah atau pemilik sekolah. Nah, yang lainnya satu ketemu kepala sekolah, tapi ini tuh yayasannya birokrasinya panjang. Jadi dia harus ngomong dulu ke ketua yayasan. Yang lainnya saya nggak ketemu sama kepala sekolahnya, jadi ya menanti gitu. Dan maksudnya usaha ini gimana gini. Jadi sambil saya sharing cerita ya, saya ke sekolah eh, di apa Al Kausar Bintaro. Nah di situ pas kita mau ketemu kepala sekolah, bilangnya kepala sekolah lagi ngajar. Setelah itu, oke mau ketemu sama yang lain bisa nggak gitu, sama TU. Oke, kita menjelaskanlah ke TU. Selesai menjelaskan, nah Panas tuh udah mau pulang, tapi saya bilang, Pak, bisa nggak ya kalau kita janjian sama kepala sekolahnya gitu. Oh ya udah kita omongin dulu gitu.
Akhirnya kita ngomong bisa nggak kalau nunggu kepala sekolahnya untuk ngajar. Oh, kepala sekolah hari ini jadwalnya full. Saya tanya lagi, kalau mau ketemu kepala sekolahnya caranya gimana gitu. Oh, nanti bisa janjian by phone. Oke, berarti nanti saya kalau mau janjian ketemu kepala sekolah lewat ibu ya. Iya, kita save nomornya. Yang penting next ke depannya kita bisa janjian dulu nih sama kepala sekolahnya. Karena percuma juga kalau misalkan kita masukin ke apa ya, nggak langsung gitu ya, itu nanti birokrasinya panjang. Ya, pengalaman saya kemarin berarti udah 3 minggu apa hampir 1 bulan itu yang kemarin ke sekolah nggak ketemu langsung sama kepala sekolahnya tuh belum ada jawaban. Tapi bukan berarti percuma terus nggak dilaksanakan ya, nggak. Artinya kekeh dulu deh untuk ketemu sama kepala sekolahnya. Kalau memang nggak bisa, tanya gimana caranya bisa ketemu kepala sekolah, bisa janjian gitu. Karena memang nggak setiap kepala sekolah itu standby di sekolah. Dan ada juga kepala sekolah yang turun tangan untuk ngajar. Kemudian yang kedua, ketika saya ke sekolah Tara Safia, ini sekolah umum, jadi lebih banyak non-muslimnya, dan ini sekolah, kalau Pak Anas nyebutnya, termasuk yang Al-Kautsar tadi ya, bukan menengah lagi, tapi ke atas-atas gitu ya. Jadi pokoknya kita udah berharap banget bisa keterima di situ. Tapi memang di situ karena sekolah besar, dan sekali lagi daripada nggak nyoba, mendingan nyoba kalau saya gitu ya. Jadi misalkan, itu sekolah besar kayaknya susah deh. Ya susah ya, yang penting nyoba gitu. Daripada nggak nyoba, keduluan orang nyesek saya. Mendingan saya coba dulu. Kalau nggak tembus ya udah, itu berarti bukan rezeki kita. Yang penting saya nyoba dulu. Itu kalau prinsip saya ya. Nah, ke Tara Safia itu di sekolah Tara Safia kami ketemu resepsionisnya, ditanya apa keperluannya, mau mengajukan kerjasama. Nah, setelah bilang mau mengajukan kerjasama, ditanya kerjasama apa? Kerjasama untuk mengenalkan produk edukasi. Produk edukasinya apa gitu kan? Dan apa namanya? Sistemnya seperti apa? Itu kami belum dipersilakan untuk duduk loh. Jadi masih berdiri itu posisinya. Karena kemungkinan beliau ini apa ya? Nggak mau lama-lama atau gimana ya? Allah alam saya juga nggak tahu. Tapi kami itu masih posisi berdiri. Eh, Akhirnya Pak Anas bilang ini kami menjual apa kami ingin mengenalkan ya bukan menjual kami ingin mengenalkan produk WWP ini. Mungkin ibu pernah lihat gitu. Nah itu langsung diskatnya. Saya sih belum pernah lihat ya tapi sekedar informasi kalau misalkan memang bapak dan ibu mau mengajukan kerjasama untuk produk buku kami sudah ada percetakan sendiri. Jadi kami juga mengeluarkan penerbit buku sendiri. Oh begitu ya Pak Anas sudah diam gitu. Tapi saya otomatis langsung bilang, Bu, kalau boleh tahu bukunya apa ya? Banyak Bu bukunya. Iya, barangkali buku yang ada di sini, buku yang ada di kami itu belum ada di penerbitnya Ibu. Oh gitu ya? Iya, soalnya buku kami itu memang bagus banget untuk anak-anak dan nggak semua penerbit itu bisa menerbitkan buku ini. Sudah, akhirnya eh, pas mau ditunjukin bukunya masih dalam posisi berdiri gitu. Beliau bilang, tapi biasanya agak susah atau gini deh, Bu, boleh nggak saya minta waktu sebentar aja untuk menjelaskan program dan produk yang akan kami tawarkan di sini gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ketika ngobrol ternyata beliau malah udah punya smart hafiz. Pas ngelihat katalognya, oh ini produknya. Malah nanya jam multazam dan yang lainnya gitu ya. Jadi, oh iya bagus ya bagus. Beliau malah bilang, Ibu ini nanti kalau misalkan eh, untuk kelanjutannya nanti bisa saya informasikan by WA gitu ya, atau ibu bisa konfirmasi ke saya, tapi saya nggak tahu pasti ya apa diterima atau enggak. Yang ada dalam benak saya, minimal saya punya nomor resepsionis ini, karena saya lihat resepsionis ini ada ketertarikan dengan salah satu produk Tira. Dia nanya jam multazam, kalau ini keunggulannya apa? Bedanya yang ini apa? Bedanya yang ini sama ini apa? Kalau ini kelebihannya apa? Isinya apa aja? Jadi kayak dia yang penasaran gitu. Nah, di situ ketika kami pulang keluar dari sekolah, Pak Anas bilang, tadi kalau Kak Ifah nggak kekeh minta waktu, nggak kekeh kayak yang menunjukkan bahwa produk kita tuh mungkin belum ada di sini, kita udah pulang Kak Ifah. Kak Ifah nggak jadi dapat nomor dia gitu. Cuma tadi Kak Ifah kekeh gitu ya. Ya, saya bilang ke Pak Anas, saya mikirnya udah tanggung kok udah sampai sini, masa kita nggak ngenalin produk sama sekali. Ya nggak apa-apa lah, kalaupun ternyata nggak diizinin sambil duduk, ya sambil diri juga nggak apa-apa lah, kita jelasin, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya welcome kan. Jadi eh semangat aja sih teman-teman.
kalau memang belum ketemu sama kepala sekolahnya, gimana caranya kita ngenalin produknya dulu. Nah, dari situ akhirnya kita bisa dapat database eh, entah resepsionisnya, TU-nya, atau kepala sekolahnya. Gitu. Sambil saya lihat chat dulu ya. Katalognya nanti ada, Mbak. Berarti tiap ke sekolah didampingi koordinator KAE-nya, koordinator SFC, Mbak, bukan koordinator KAE. Iya, saya sejauh ini setiap ke sekolah selalu didampingi koordinator SFC karena memang sedari awal ketika saya minta, maksudnya saya pengen jalanin program SBP nih Pak Anas gitu, tapi satu kendalanya saya nggak bisa ninggalin anak. Jadi kemana-mana saya pasti bawa anak. Yang kedua saya nggak bisa bawa motor Pak Anas, saya juga nggak bisa bawa mobil gitu. Jadi mohon didampingi itu apa ya? Banyaknya memang kekurangan saya dan alhamdulillahnya memang Allah kasih jalan eh, apa kami itu saya dan Pak Anas tuh selalu komunikasi, Pak hari ini bisa nggak ke sini, Pak hari ini ada event gitu. Oh ya kalau nggak bisa ya kita akan jadwalkan ulang. Jadi yang kemarin saya 4 hari itu bareng sama Pak Anas dan kemarin karena memang jaraknya lumayan jauh, saya juga kebetulan nggak ada yang nganter pakai motor, akhirnya pakai mobil beliau, tapi saya ada yang dampingin sih. Tetap bawa bayi ya, bayi saya nggak ditinggal. Pak Anas, koordinator SFC Banten. Iya, memang Pak Anas jago kok cara bahasa bicaranya. Kemudian di sini yang kedua ada ya, siapkan berkas-berkas fisik. Yang pertama proposal SBP, itu wajib ada. Nanti mungkin dibantu di-share sama SFP-nya masing-masing ya teman-teman. Terus ada flyer benefit SBP yang tadi loh. Yang tadi tapi bagian bawahnya keterangan untuk SFC itu dipotong, jangan jangan diikut sertakan. Jadi hanya di tabelnya aja. Kemudian katalog produk edukasi. Nah, teman-teman ini mungkin ada yang belum punya katalognya, nanti bisa saya share yang punya saya ya. Katalognya tapi yang punya saya satu PDF itu isinya 59 halaman tapi all product. Nah, nanti teman-teman bisa print aja yang bagian edukasinya. Kalau nggak salah, bagian edukasi itu sekitar 17 halaman, tapi jangan satu halaman satu lembar. Sayang kan nyetaknya juga pakai tinta berwarna ya. Jadi satu halaman dibikin satu lembar dibikin 4 halaman atau dibikin 2 halaman aja. Kalau saya sih biasanya gitu. Kemudian formulir pendaftaran SBP yang fisiknya ya. Karena formulir pendaftaran by online itu tidak ada lampiran kegiatan. Nah, lampiran kegiatan itu nanti di formulir fisik dan wajib minta NPWP-nya. Kalau memang mereka belum ada fotokopiannya, minta foto kartunya. Kalau mereka ada fotokopiannya, minta bawa aja satu. Karena itu nanti yang akan diinput ke Giform. Selanjutnya, eh, bawa contoh buku dari masing-masing paket buku, cukup satu aja. Misal WWP satu buku, CPD satu buku, terus MIMH satu, LA satu. Kalau mau bawa yang AACI juga boleh satu. Nah, kalau mau masukin ke sekolah umum, cukup keluarkan buku-buku yang umum saja. Dan saya sih pernah bawa alat edukasi ya, maksudnya mainan edukasi itu tapi nggak kepake untuk dijelasin sih, lebih ke buku-buku soalnya kita memang ke sekolah lebih utamakan buku gitu. Jadi nggak sampai menjelaskan atau memperlihatkan mainan edukasinya, paling dari katalog aja gitu. Tapi kalau untuk fisik buku memang benar-benar kita jelasin. Nggak ada syarat untuk SBP. Koreksi ya untuk para leader, setahu saya nggak ada syarat ya untuk sekian unit baru harus SBP itu enggak. Kemudian yang keempat, jika pihak sekolah ACC untuk kerjasama, minta pihak sekolah untuk mengisi formulir pendaftaran SBP dan usahakan langsung klik jadwal acaranya, kemudian input data di Giform pendaftaran SBP, save nomor yang akan selalu komunikasi dengan kita selama kerjasama. Jadi kalau sekolah ACC, jangan ditunda untuk ngisi formulir fisik. Langsung usahakan banget, langsung minta tanya, ini mau dimulai eventnya kapan? Misalnya dimulai oh bulan ini kita nggak ada event gitu, ya udah kalau di
di awal bulan gimana? Kira-kira biasanya ada event apa aja? Kalau saya sama Pak Anas biasanya menggalinya seperti ini. Kalau di sekolah ini biasanya ada event rutinan nggak? Kalau misalkan mereka bilang, oh ada event rutinan. Untuk bulan September nanti eventnya apa? Nanti ditulis tuh September eventnya apa. Kalau bulan Oktober ada eventnya ini. Eh, November eventnya ini. Nah nanti baru kita tawarkan. Kalau untuk di manasik haji sepertinya nanti kami open table aja ya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Oh, nah ini untuk yang kegiatan komite nanti kami bisa acara seminar parenting. Jadi digalinya seperti itu. Jangan bukan bukan yang apa ya kayak nanti kami bisa masuknya di mana nih enggak, tapi tanyain dulu kegiatan dari sekolah tuh udah ada kegiatan belum. Kalau memang udah ada kegiatannya apa, nah nanti kita sesuaikan acaranya apa di situ. Tapi kalau memang belum ada, oke boleh kami bantu kritkan enggak gitu. Misalnya belum ada nih, belum ada sama sekali, oh ya udah kalau kami adakan di bulan September itu seminar parenting gimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Nah, untuk di bulan Oktober kami adakan ini program ini gimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Yang penting bulan dan bentuk acaranya aja dulu. Karena itu nanti akan distorkan ke kantor. Nah, ini juga kejadian di saya kemarin yang baru deal kemarin SBP pas saya tanyakan lagi by WA bilang kalau di bulan September kan baru mulai nih untuk Agustus ini kan sudah mau habis. Jadi di bulan September adanya acara manasik haji tapi minggu keempat. Saya kan mikir waduh kelamaan gitu. Akhirnya saya tanya, Bu, memungkinkankah jika kami mengadakan seminar parenting di awal bulan supaya bisa lebih tersampaikan? Karena kalau acara dimulai dari manasik haji dan langsung open table, khawatir tidak tersampaikan materi-materi yang harusnya kami berikan pemahaman kepada wali murid. Akhirnya kepala sekolah, oke nggak apa-apa nanti bisa kami createkan acara, bisa kami musyawarahkan. Jadi kekeh dulu gitu ya, kekeh dulu untuk bisa mengadakan event gitu. Budok Uca materinya sejauh ini karena seminar parentingnya dari koordinator SFC ya dari Pak Anas, jadi ada di Pak Anas. Paling kemarin itu saya bantu bikinin tema karena kan pihak sekolah minta terkait tentang gadget. Jadi pas saya sampaikan ke Pak Anas, Pak pihak sekolah minta tentang gadget. Akhirnya Pak Anas bilang, Ibu bisa bantu kasih tema nggak ya? Saya bantu kasih tema, tapi untuk materinya Pak Anas yang menyampaikan, Pak Anas yang men-share materinya. Cuma sejauh ini untuk dua sekolah yang sudah berlangsung event SBP, memang sekolahnya masih sekolah-sekolah kecil nih. Baru sekolah menengah ke atas tuh baru kemarin ke ACC nih yang satu. Yang kemarin itu sekolahnya menengah ke bawah, jadi belum ada proyektor, kemudian juga belum ada alat apa-apa. Jadi benar-benar Panas tuh hanya menyampaikan seminar parenting tanpa apa ya, tanpa gambaran atau tanpa tulisan apapun gitu. Jadi kayaknya beliau sambil baca-baca kali ya. Nah, setelah itu yang kelima, jika belum memberikan keputusan langsung saat itu, follow up minimal 1 minggu setelah pengajuan proposal. Kadang-kadang kan, oke Bu, kami sampaikan dulu ya ke pihak kepala yayasan, nanti biar dirapatkan dulu gitu. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Nah, itu bisa di follow up di minimal ya seminggu. Jika sekali follow up belum ada balasan ya udah, nggak usah kalau menurut saya nggak usah ditungguin lagi. Karena ini kejadian di saya waktu pertama sudah di ACC untuk pertama masukin ke 3 sekolah, 2 ACC, 1 ditolak. Kemudian saya lanjut masukin ke 2 sekolah. Nah, di 2 sekolah ini kayak tadi tuh nanti dikabarin gitu. Tapi ternyata masih belum konfirmasi. Saya tungguin aja sampai 3 minggu. Saya nggak gerak-gerak lagi. Ketika saya sharing, apa ya, ada yang sharing di grup SBP, kemudian saya sharing kalau saya sedang menanti jawaban 2, Bu Emma bilang, eh Bu Eni yang bilang, nggak usah ditunggu Mbak, kalau apa udah masukin belum ada jawaban, anggap aja udah kayak nggak ada gitu. Mendingan gerak lagi untuk masukin ke sekolah yang lain. Nah dari situ akhirnya saya langsung hubungin Pak Nas, Pak, saya mau masukin ke 4 sekolah yang lainnya. Oh oke Bu, nanti kita jadwalin. Nah gitu. Jadi ketika sekali follow up belum ada balasan atau cuma di read, karena saya ada nih satu yang di read doang gitu nggak dibalas ya udah anggaplah
ya udah gitu. Kalau dibilang anggap nggak apa ya, nggak di ACC atau ditolak kan memang bukan ditolak. Tapi kalau dia ditunggu-tunggu terus juga kan kita nggak enak, gantung mendingan cari yang lain aja lah bahasanya gitu. Nah, ini foto berkas-berkas SBP yang harus disiapkan ya teman-teman. Jadi ada proposal yang tidak goes to school itu, kemudian bawahnya katalog. Nanti kalau teman-teman mau pakai katalog saya bisa saya kirimin. Kemudian untuk flyer SBP-nya cukup tuh sampai di tabel aja, jangan bagian bawahnya nggak usah. Setelah itu ada formulir SBP yang by on apa dokumen. Nah di situ jangan lupa isi link Giform tadi ya belum saya jelasin karena kadang ada yang lupa isi link Giform. Nah jadinya nanti nggak kekrit gitu loh karena kita cuma ngisi apa ya bukti fisik kemudian nggak dikrit di Giform itu eh, kayak belum terdaftar gitu. Ini kejadian ketika kan masih awalnya masih ada free service untuk 150 pendaftar sekolah ya teman-teman. Nah di situ ternyata awalnya infonya masih ada kuotanya. Nah pas saya ajukan karena sudah mengadakan event ternyata bilangnya oh, sudah lewat dari 150, tapi alhamdulillah akhirnya ada penambahan kuota dan saya apa eh, kedapatan ya. Cuma kejadian di SFC rekrutan saya mungkin di sini ada Karifa ya. Jadi beliau itu sudah ngisi sekolahnya itu oke ACC sudah ngisi formulir fisik tapi nggak mengcreate jadwal pun belum didaftarkan di form. Jadi kayak belum terdaftar gitu. Makanya kalau sudah ACC, udah ngasih PWP, udah ngasih kegiatan, kalau saya nggak pernah saya daftarkan di rumah. Saat itu juga saya daftarkan. Jadi masih di sekolah setelah beliau nulis fisik gitu ya, minta NPWP, sebentar ya Pak, saya bilang ke Pak Anas gitu. Karena awalnya Pak Anas bilang itu isi aja di rumah. Enggak Pak, saya diisi di sini aja sebentar doang kok. Takutnya kita tuh kelupaan gitu. Udah sampai rumah, riuh sama anak, riuh sama yang lainnya kelupaan. Jadi saya bilang enggak Pak, sebentar doang. Ibu izin daftarin di Giform ya Bu, biar apa namanya terdaftar secara resmi. Oh iya gitu nggak apa-apa. Cuma 5 menit kok paling gitu. Kemudian bawa buku contoh dan pastikan di proposal ini kan proposal katalognya itu kan umum ya. Jadi nggak ada kontak nama kita. Nah nanti teman-teman bisa tulis kontak nama kita ya. Setelah di print nanti tempelin aja entah pakai kertas lagi kecil ditempelin atau tulis tangan kontak person nama kita sama nomor telepon kita. Kemudian berkas-berkas ini, 4 berkas ini kita masukin ke amplop. Jadi jangan cuma bawa berkas gitu doang ya. Tapi masukin ke amplop, ya amplop coklat boleh atau amplop yang transparan boleh. Nah, kemarin saya tuh cuma begitu aja, tapi saya terfikirkan baru kemarin setelah pengajuan keempat sekolah, kemudian saya pulang baru terfikirkan itu gimana ya kalau berkas itu ketelisut bahasanya apa sih? Ketindih-tindih gitu ya. Terus ini berkas apa gitu nggak ketahuan gitu ya. Akhirnya saya berinisiatif next ke depannya saya mau bikin kayak nama gitu ya. Ada logo Tira, nama, nomor telepon, SFC Tira Satria Niaga ditempel di depan amplop. Nah, teman-teman bisa kayak gitu. Jadi nanti semua berkas masuk amplop, amplop coklat karena kan berkasnya besar ya, atau amplop yang transparan, kemudian di depannya ditempelkan dengan kontak nama kita. Paling tidak ketika ada nama perusahaan Tira, nama kita dan nomor telepon kita, ketika berkas itu lagi diberesin atau ada di atas, ini berkas apa ya? Ini perusahaan apa ya? Ada kontak person kita gitu. Jadi mungkin yang lihat inget sama nama kita, mungkin yang lihat inget sama perusahaan kita. Nah, itu yang nanti mau saya perbarui. Setelah itu, saat SBP berlangsung, persiapkan flyer event. Flyernya itu kalau memang sekolah belum bisa bikin flyer, kita yang bikinin. Entah kita koordinasi dengan tim kantor atau dengan sekolah. Ya, bisa dikoordinasiin. Yang kedua, persiapkan open table. Mau eventnya apapun, kita harus open table. Event seminar parenting, kita open table. Event apa namanya? Lomba-lomba, kita open table. Event cooking class, kita tetap open table. Jadi open table
bawa contoh buku tapi lebih banyak. Jadi misal MIMH kita bawa 3 atau 5, CPD kita bawa 3 atau 5 gitu. Jadi lebih banyak. Nah, dan nanti kita minta space untuk kita open table ke sekolah supaya disediakan meja. Ya udah kita open table di situ gitu. Jadi jangan oh ini kan acaranya seminar parenting berarti kita nggak open table, nggak, tetap pokoknya open table itu harus tetap berlangsung. Nah, kemudian jangan lupa bawa katalog keseluruhan produk ketika open table. Nah, katalog yang punya saya kalau teman-teman mau itu bisa di-print semua, dijadikan satu lembar itu 4 halaman, nanti bisa dibawa sama ya misal dicetak 5, kalau saya biasanya cetak 5. Nanti yang mau lihat-lihat produknya itu kita kasih tahu juga, ini kita ada produk lain juga bisa sambil dilihat-lihat katalognya. Atau kalau yang butuh, boleh nggak katalognya saya bawa? Oh boleh, silakan. Jangan lupa kasih kontak nama kita. Terus absen peserta seminar ini juga harus supaya kita dapat database. Absennya cukup nama, nomor WA, wali muridnya dari siapa supaya kita manggilnya mamanya siapa enak gitu ya. Terus udah sih itu aja yang penting mah. Nah, kita minta untuk ke ketua komite atau ke pengada acara hari itu supaya absensi itu dikelilingin. Nah, mereka ngisi ketika pulang, kita save database tersebut. Jadi dari peserta yang hadir itu kita bisa dapat database. Jadi jangan sampai nggak ada absennya. Kemudian absen pengunjung open table itu juga harus. Jadi mungkin kan sama nih orangnya, tapi kan kadang kita nggak tahu kalau yang absen peserta seminar ya memang dia hadir seminar doang. Kadang kita tuh suka lupa nih teman-teman. Lagi-lagi nih kejadian di saya ketika open table ada yang nanya, ini harganya berapa? Ini bagus ya produknya, ada promo nggak ini? Nah, saya tuh lupa nggak minta kontak nama dia atau nggak minta dia ngisi di absen open table. Jadi pas sampai rumah, tadi yang nanya bundanya siapa ya? Mana belum kenal ya udah akhirnya lupa udah. Jadi saya nggak bisa follow up siapa ya. Diinget-inget juga nggak inget orang baru kenal, baru ketemu gitu. Jadi nanti yang datang open table dia sekiranya nanya-nanya produk, kemudian dia sudah minta nanti infokan harganya di WA boleh ya Mbak? Oke boleh, minta tolong di sini isi nomor WA-nya ya sama namanya Bun gitu. Nah selanjutnya saya selalu ngisi absen open table gitu. Yang terakhir, jika memang dibutuhkan bawa standy banner ya teman-teman. Saya sih baru mau nyetak sih. Untuk format standy banner dari Tira kan sudah ada ya. Nah, itu jika dibutuhkan kalau memang open table di sekolah-sekolah yang besar, yang butuh standy banner, itu bisa. Kemudian save dan follow up database yang kita dapat dari absen peserta seminar dan absen pengunjung open table. Save aja dulu, nggak usah nawarin produk langsung. Jadi memperkenalkan, Assalamualaikum, Bunda kan udah di save tuh sama namanya ya. Misalnya, Assalamualaikum Bunda Zima, perkenalkan saya Ifah, rekan dari Pak Anas yang tadi mengisi sharing seminar parenting. Tolong di save nomor saya ya. Salam kenal, biasanya gitu. Alhamdulillah sih sejauh ini ketika saya ngechat seperti itu, dari 28 database yang nggak balas itu cuma 3. Oke, baik, saya save gitu. Udah nggak usah ditawarin dulu. Dan dari situ ketika kita sama-sama nge-save, saya ngelihat kan status saya, mereka ngelihat. Bahkan ada beberapa yang sudah nanya-nanya produk, meskipun belum deal ya yang nanya itu, tapi kan berarti sudah ada ketertarikan dengan produk tersebut. Nah, nanti kapan-kapan bisa kita tawarkan produk gitu. Yang keempat, komunikasikan dengan pihak sekolah bagaimana untuk persiapan event selanjutnya. Selesai event pertama, jangan langsung pulang. Langsung tanya ke pihak sekolah. Untuk bulan depan, kira-kira mau tanggal berapa, eventnya apa, biar dipersiapkan. Apa namanya, kemudian kira-kira saya harus hubungi siapa nih. Kalau memang acaranya itu berhubungan sama komite, berarti ke ketua komite, minta kontak ketua komitenya. Kalau memang dengan kepala sekolah ya berarti hubungi kepala sekolah. Jadi pas di rumah ya tinggal persiapan aja gitu. Dan yang terakhir jangan lupa catat orderan yang kita dapat dari SBP. Pastikan orderannya via aplikasi. Tadi udah jelasin ya. Dan ini dokumentasi pengajuan saya, pengajuan proposal saya ke SBP. Pengajuan proposal SBP saya ke sekolah. Ini ada madrasah pembangunan. Kalau ini saya
saya menyebutnya sekolah menengah, bukan menengah malah ke atas-atas karena di sekolahnya ada ATM dan ini saya ketemu sama resepsionisnya. Jadi benar-benar kita belum boleh masuk ke dalam sekolahnya ya. Cuma boleh ketemu sama resepsionisnya aja. Dan kami minta nomor kontak ya, nomor kontak beliau selaku resepsionis, kontak pribadi itu nggak dikasih. Sepertinya memang aturannya ketat ya di sana. Karena saya sendiri punya kenalan yang jadi TU di sana, saya tanya ada punya kontak bagian perpustakaannya nggak, biar saya bisa langsung lobby gitu ke perpustakaannya. Jawabannya, maaf Kak, dari pihak perpustakaannya nggak mau kontaknya dikasih, boleh katalognya dikirim aja. Cuma begitu aja. Dan benar ketika saya datang langsung ke sana, ya beliau pun yang selaku resepsionis ini nggak mau ngasih kontak. Jadi dikasihnya kontak nomor sekolahnya, nomor telepon gitu, bukan kontak handphone. Kemudian yang sekolah Tara Salvia yang tadi saya jelaskan ini ya, di sini sekolahnya umum, ini juga ketemu sama resepsionisnya. Nah, ini masih masih menunggu jawaban. Nah, yang di PAUDku El Muzamil ini namanya PAUDku tapi TK aslinya. Di sini kebetulan saya punya kenalan, jadi saya masukin. Nah, ini saran saya nih teman-teman, masukin ke sekolah-sekolah kecil dulu, ke sekolah-sekolah yang kita punya kenalan di dalamnya. Yang penting kita udah bisa masuk satu dua sekolah yang apa ya, meskipun kecil, meskipun hanya punya kenalan kita, itu udah alhamdulillah kok. Ya, nanti ke depannya bisa dikembangkan. Setelah itu masuk ke TK Salamah di sini. Ini dulu anak saya sekolah di sini. Kalau yang PAUD ke El Muzamil, anak saya TPA-nya di sini. Jadi masih punya kenalan dan keduanya di ACC. Yang masih menunggu yang sekolah Tara Salvia sama Madrasah Pembangunan. Nah, selanjutnya di sini ada TK Al Kausar Bintaro yang ini. Ini saya nggak punya kenalan sama sekali, teman-teman. Di Tara Salvia tadi saya juga nggak punya kenalan sama sekali ya, teman-teman. Nah, yang di TK Al Kausar ini saya nggak punya. Pas saya jalan, saya ingat, oh iya, di situ ada TK. Coba masukin ke situ. Jadi pas saya mau jalan sama Pak Anas, Ibu udah ada orang kenalan sini? Belum, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Bismillah. Ya. Tapi Qadarullah, ini ketemu sama bagian TU. Beliau ini yang bagian TU ngasih tahu, Pak, kami ada pusatnya satu lagi di Al Kautsar Bintaro 1. Jadi kalau misalnya kami mengadakan event atau kerjasama di sini, pasti di sana juga mengerjakan. Nah, ini kan nggak bisa ketemu sama kepala sekolah. Akhirnya saya bilang sama Pak Anas, Pak, apa kita ke Al Kautsar Bintaro 1 juga ya? Barangkali bisa ketemu kepala sekolahnya. Nah, kesinilah kita. Bener dong ketemu sama kepala sekolahnya. Alhamdulillah ketemu sama kepala sekolahnya. Meskipun jawabannya kami apa kami harus mengajukan dulu ke kepala yayasan. Sebenarnya kepala sekolahnya udah pengen banget karena beliau juga cerita di sekolahnya beliau ini agak banyak bullying karena orang tuanya pada banyak kerja gitu. Jadi anak-anaknya tuh kayak kosong jiwanya. Nah, beliau tuh udah pengen banget ngadain parenting gitu kan. Apa namanya? Pas kami jelaskan, Ibu nanti bisa kami kasih parenting yang memang sekiranya dibutuhkan gitu. Kalau memang ternyata yang hadir sedikit, nggak apa-apa kita Zoom class. Kalau memang Zoom class, pertama kuliah WhatsApp ya. Kalau memang kuliah WhatsApp sekiranya nggak kurang nendang gitu ya, nggak apa-apa via Zoom class juga. Jadi kami tawarkan terus gitu ya untuk mengadakan kegiatan. Akhirnya ya beliau bilang nanti saya ajukan ke kepala yayasan ya karena kami sekolah besar, semua keputusan ada di kepala yayasan. Nah, kalau ini menengah, bukan menengah lagi, ke atas-atas juga kalau kata Pak Anas tuh. Soalnya 25 pendaftar pertama itu free laptop. Nah, setelah itu ada TK Bet Al-Falah. TK Bet Al-Falah ini menengah ke atas. Ya, jadi TK Bet Al-Falah, TK Al-Kausar, ini semua mereka kalau manasik haji di sekolahnya masing-masing karena sudah punya tempat luas dan miniatur-miniatur untuk manasik haji. Makanya kami nyebut menengah ke atas karena memang pas kami ke sana pun berjejer yang jemput yang nganter, yang jemput itu mobil-mobil dan memang ruang parkirnya itu besar banget ya untuk Bait Al-Falah. Tapi alhamdulillah di Bait Al-Falah ini kami di ACC terima meskipun kami belum punya kenalan sama sekali. Jadi teman-teman jangan lelah untuk nyoba ke 4 sekolah
yang masih ngegantung 3, alhamdulillah diterima 1 gitu kan. Mungkin dari sini nanti kita akan dibukakan jalan rezekinya sama Allah ya nggak apa-apa. Nah, di TK Bet Al-Falah ini beliau ngambil MIMH. Kemudian ini dokumentasi event SBP di event pertama di TK Salamah. Teman-teman bisa lihat ya dari ruangannya ini kelas menengah ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang soalnya ada yang target marketnya nggak sesuai kalau di sekolah situ. Ya nggak apa-apa, kita niatin aja untuk sharing dulu, kita niatin aja untuk apa namanya berbagi ilmu, untuk bantu sekolah itu ngadain seminar gitu. Nah di sini Pak Anas seminar, saya ngadain open table. Dan setelahnya alhamdulillah justru dari sekolah menengah ini setelah event pertama besoknya langsung by chat closing arisan WWP dan akhirnya pas di random ternyata menang bulan ini. Tuh. Nah, yang ini event yang pertama di Pak Utku Al Muzamil, kebetulan judulnya sama, seminar parentingnya. Sama saya ngadain open table juga. Ini event kedua di TK Asalama ketika acara lomba Agustusan. Jadi benar-benar open table doang dan karena memang tempatnya kecil itu saya disediakan di depan jalan kantor gitu. Sempit memang karena memang tempatnya kecil gitu. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah dari sini saya dapat 3 database baru yang memang mereka tertarik dengan Smart Hafiz. Kemudian ini hasil dari SBP saya sampai saat ini. Pengajuan proposal ke 9 sekolah, 3 ACC kerjasama, 1 ditolak. 1 ditolak itu sekolah negeri. Kayaknya memang kurang cocok ya kalau masuk ke sekolah negeri. Karena hubungannya sama negara. Yaitu saya ditolak. 5 menunggu kabar. Nah, kemudian dari 1 sekolah sudah berjalan 2 event dan akan masuk ke event ketiga di tanggal 4 September itu ada di event ketiga untuk yang asal lama dan di tanggal 8 September event kedua di TK Al Muzamil. Kemudian 1 sekolah sudah berjalan event akan masuk ke event kedua. 1 sekolah baru mulai event di bulan September ini yang tadi Bait Al-Falah. 3 kali event di 2 sekolah mendapatkan 60 database baru. Ini udah alhamdulillah banget teman-teman. Dan closing arisan 1 WWP dan customer SBP tersebut daftar untuk ikut program CBP. Jadi kalau tadi kata Bu Maria, closingannya dari SBP banyak, sebenarnya bukan dari SBP Bu. Saya juga nggak tahu ikhtiar mana yang akhirnya Allah jawab. Dan dari cooking class inilah akhirnya keluar banyak closingan. Kalau cooking class ini saya bukan SBP. Jadi cuma benar-benar cooking class atau demo produk saat itu aja terus selesai. Nah, caranya gimana? Satu, yang penting kita kumpulkan masa. Ya, bisa dari ibu-ibu majelis taklim, komunitas arisan, terus komunitas RT, komunitas sekolah, ya ibu-ibu sosial kita terserah. Pokoknya kumpulin masa. Yang kedua, tentukan produk apa yang akan kita kenalkan dan pastikan listriknya kuat ya kalau cooking class. Jadi kita mau ngadainnya di mana? Kalau di tempat kita sendiri kita udah tahu listriknya berapa ya teman-teman. Tapi kalau di tempat orang kan kita harus nanya dulu. Iya betul, lebih diminati cooking class. Ya tapi memang apa ya? Itu juga jadi tantangan buat kita sih teman-teman. Ya bukan berarti ngadain cooking class itu lebih gampang terus ya udah deh cooking class aja, nggak usah SBP, nggak usah ngenalin produk edukasi, ya enggak kan memang kita konsultan edukasi ya, jadi dahulukan untuk yang edukasi sambil di berjalan cooking class gitu, atau demo produk. Setelah itu pastikan listriknya kuat supaya nanti di tengah-tengah praktek itu nggak turun, karena kan nggak enak kita lagi praktek terus tahu-tahu turun, nanti akan ada termindset di mereka tuh kan turun berarti nanti listrikku nggak kuat lagi, jadi kayak gitu. Yang ketiga, tentukan durasi waktunya. Kira-kira kita mau berapa jam nih? Kayak pas saya kemarin itu memang sudah diniatkan 3 jam. Jadi ya udah. Tapi kalau yang di event kedua di TK Asalama mereka mintanya 1,5 jam. Ya berarti nanti saya jadwalkan gimana caranya 1,5 jam itu selesai. Nah, kenapa kita tentukan dulu durasi waktunya? Karena ini berhubungan dengan kita selanjutnya menentukan masakan apa yang akan kita praktekkan beserta dengan durasinya tadi.
Oh, misalnya mau masak makanan A, kira-kira durasi 1,5 jam untuk ngenalin produk plus masak itu selesai nggak ya? Gitu. Kalau misalkan selesai, ya udah itu aja. Tapi kalau misalkan nggak selesai, ya cari yang lain gitu. Jangan sampai udah dikasih durasi segitu tapi nggak selesai. Kemarin karena saya waktunya 3 jam dan memang kebetulan di rumah orang tua saya sendiri, listriknya ada 2 jalur, satu jalur itu 2.200 atau 2.500 ya saya lupa. Jadi sekali masak itu ada 3 alat bisa langsung nyala. Jadi 3 jam itu bisa masak nasi, bisa masak tongseng kambing, bisa masak ayam roti series, ayam bakar roti series ya, terus bisa masak roti juga. Sama FP itu dipakai buat bikin santan. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, jangan. Nah, kalau cooking class-nya diadakan di sekolah, kayak rencana saya nanti 4 September ini, diadakan di sekolah, tanya dulu, di situ listriknya berapa ya? Gitu. Setelah itu tentukan jadwal dan konsep pelaksanaan. Konsepnya mau kayak gimana? Mau cuma masak doang tanpa jelasin produk, atau jelasin produk dulu baru masak, atau masak dulu sambil nunggu matang jelasin produk, atau misalnya jelasin produk masak sambil nunggu matang jelasin produk yang lain lagi gitu. Jadi terserah kita konsepnya mau gimana, yang jelas sudah ada planning ya teman-teman. Setelah itu, saat cooking class berlangsung, jangan hanya menjelaskan produk, tapi benefit dan kelebihan produknya. Kenapa kita sangat butuh dengan produk tersebut. Jadi jangan cuma, oh produk ini bisa bisa untuk bikin ini, bisa untuk bikin itu, enggak. Contoh kayak NSC. Bu, maaf ya teman-teman. Jadi contohnya kayak NSC, ketika kita menjelaskan produk NSC itu jangan cuma bilang NSC itu bisa untuk berbagai fungsi ini enggak, tapi lebih ke ibu-ibu di sini usianya berapa? Sudah banyak yang 30 tahun ke atas kan? 30 tahun ke atas itu sudah harus mengurangi kadar gula. Tapi kadang-kadang memang orang Indonesia kalau nggak makan nasi, ya kurang gitu. Nah, di dalam nasi itu gulanya banyak banget loh, Bu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa makan nasi tapi tetap sehat, tapi gulanya rendah? Nah, Ibu tuh harus punya NSC gitu. Karena di NSC ini ada fitur low karbonya. Kalau di mungkin ibu-ibu, kayaknya ada deh produk lain juga yang bisa low karbo. Iya, tapi nggak multifungsi. Kalau kita multifungsi produknya gitu. Jadi kasih dulu benefit ke mereka, seakan-akan mereka tuh butuh dengan produk ini. Jadi jangan cuma fokus ini bisa ini enggak. Yang ketujuh, sharing-sharing sedikit tentang resep dan cara masak. Ya, jadi jangan cuma masak udah gitu. Kasihlah sedikit resep-resep atau cara masaknya biar mereka juga nggak jenuh, nggak merasa terus-terusan dijualin gitu ya. Jadi memang ada, oh iya saya dapat ilmu baru nih, cara baking yang benar, cara cooking yang benar, kayak gitu. Nah yang terakhir, peserta ikut mencoba hasil praktek masakannya, meskipun sedikit-sedikit, biar mereka ngelihat, oh iya, biar mereka merasakan, oh iya benar ya, ternyata hasilnya empuk nih pakai SPC gitu ya. Oh iya benar ya, ternyata nasinya walaupun rendah gula tetap sama rasanya, seperti itu. Nah, ini dokumentasi cooking class yang kemarin saya laksanakan. Memang nggak banyak ya, teman-teman, karena saya fokus untuk menjelaskan. Jadi nggak banyak yang mendokumentasikan. Tapi ini kemarin pesertanya 15 orang. Tapi alhamdulillah dari 15 orang tersebut, saya closing cash 5 set economic avocado, kemudian cash 8 set Neosef Forest Sage Green, dan arisan 3 set food processor, juga arisan 6 set new smart cooker. Ada yang langsung di hari itu. Kak saya jadi selesai, terus kita ngobrol-ngobrol sambil makan hasilnya. Mulai itu pas pulang, Kak saya mau dong arisan ini, saya arisan ini ya Kak. Iya. Besoknya mau dong beli cash ini udah di list. Siapa aja yang mau beli cash. Nah hari berikutnya lagi ada yang nelpon saya, Kak ini adik saya juga mau ikut gitu, ikut arisan gitu. Jadi nggak yang langsung sih, tapi hasil yang segini itu dalam tenggang waktu 4 hari. Jadi selanjutnya di hari besoknya saya share lagi video
tentang Ekoramik dan Neosef di grup. Nah, dari situ baru mereka list untuk orderan cash. Karena kan saya memang majang produk Neosef nih gitu. Nah, jadi saya lanjutin untuk produk-produk yang lainnya kan udah pada banyak yang ikut arisan nih. Jadi saya tanyain ada yang mau produk wajan nggak? Ini loh contoh gambarnya gitu, contoh videonya. Akhirnya banyak yang melis gitu. Karena memang sebelumnya di cooking class itu sudah saya banyak jelasin juga tentang wajan, bahayanya kita pakai wajan yang udah tergores dan lain-lain sebagainya. Selesai untuk yang SBP, teman-teman. Berarti setiap buat acara terus simpan kontak dan kakak buat grupnya? Enggak, kalau saya enggak. Jadi ya udah di save, kita minta saling save aja. Udah gitu Kak. Karena kalau menurut saya ya, kalau kita bikin grup baru, kan kita aja kadang grup SFC udah banyak, grup tambah lagi mitra, grup arisan. Kayaknya bikin grup tapi nggak ke handle itu gimana gitu ya. Jadi cukup personal aja. Ya. Mereka pun kalau dibikin grup kayak gitu nggak akan seneng kalau memang bukan kemauan mereka gitu. Tapi kalau misalkan kemauan kita bikin grup apa namanya khusus yang dari TK ini itu pasti mereka nggak seneng, malah merasa kayak dijualin banget. Beda sama sharingnya Mbak Dewi Astini yang memang bikin grup khusus UMKM ya. Kalau itu memang mereka udah tahu mereka dijualin. Kalau ini kan enggak. Mbak Iva punten nanya, eh Iya. mungkin maksudnya gini ya. Tadi kan Mbak Iva jelasin tuh yang waktu habis cooking class, habis cooking class itu, terus kan dirimu sudah mengedukasi. Aduh bentar, jam azanku bunyi. Bentar. Dirimu kan mengedukasi kalau pemakaian penggunaan wajan yang tergores itu udah nggak baik gitu loh. Maksud aku mengedukasinya tuh di mana? Apakah di grup khusus atau apa ya, person by person atau gimana? Di offline Buba. Oh, di offline ya. Jadi Oke. mungkin teman-teman kalau nanti ada yang mau ngeliat prosesnya seperti apa, kebetulan pas kemarin saya cooking class itu memang live di Facebook saya, terus live di YouTube-nya Umi saya kan saya kolaborasi sama Umi, kebetulan Umi kan memang bisa masak gitu ya. Nah, dan kebetulan yang biasa ngurusin live streaming pengajian di rumah orang tua itu lagi ada di rumah. Jadi beliau ngurusin live streamingnya dan pokoknya terlihat tidak seperti biasa deh live streamingnya. Jadi bisa teman-teman lihat di situ. Jadi awal itu saya kalau wajan nggak saya pakai Buba, saya nggak pakai untuk wajan, tapi saya cuma jelasin. Jadi prinsip saya waktu itu konsepnya adalah semua produk alat masak yang saya punya saya pajang. Mau itu pisau, knife holder, terus talenan, Neosef Sage Grid, semua produk Vienta itu kami pajang semua. Nah, kami jelaskan satu-satu semua, tapi yang dibikin praktek itu hanya beberapa. Yang dibikin praktek itu oven, smart pressure cooker, new smart cooker low carbo, terus new smart cooker low carbo itu dibikin nasi sama bikin roti. Kemudian food processor, stand mixer itu kami pakai semua untuk praktek. Tapi untuk yang lainnya tidak kami praktek. Meskipun nggak kami praktekkan, tapi kami jelaskan. Nah, contoh kayak si wajan itu, saya jelaskan secara offline bahwa kadang-kadang itu untuk yang yang dikeluhkan oleh orang tua sekarang, kenapa anak-anak sekarang itu mudah sakit, kok sakitnya tuh aneh-aneh aja gitu ya. Dan terkadang kita tuh nggak sadar kalau semua itu berawal dari makanan. Makanan, oke, makanannya baik kok, makanannya bagus kok, tapi pengolahannya gimana? Alat-alatnya bersih atau enggak? Alat-alatnya aman atau tidak gitu. Nah, kita nggak pernah tersadar bahwa si wajan ini itu juga bisa menjadi racun untuk keluarga kita. Saya di situ sampaikan terus terang bahwa saya tidak ahli dalam hal ini, tapi saya pernah melihat video yang lewat di TikTok saya bahwa lapisan-lapisan yang yang tergores kemudian keluar itu sangat berpotensi untuk menjadi cikal bakal kanker dalam tubuh kita. Saya bilang gitu. Nah, kadang kita tuh nggak tahu. Kita menganggap anak kita ini ya udah
sehat-sehat aja, tapi kan anak kita akan hidup dalam belasan tahun yang akan datang. Nah, yang namanya penyakit nggak langsung datang, saya jelasin gitu. Jangan sampai kita menyesal dan kita nggak sadar bahwa anak kita nih jangan-jangan kayak gitu karena kita salah nih dulu gitu. Dan saya sampaikan juga Buba bahwa dulu saya tidak berpikir seperti itu, wajan yang penting dipakai wajan. Tapi ketika saya tahu, akhirnya saya berubah dan mau memberikan fasilitas atau alat-alat yang terbaik. Ya udah, saya akhirnya punya wajan yang memang anti gores, yang bahannya bagus. Nah, setelah itu pas kami sharing itu langsung pada apa ya? Langsung pada bilang, iya ya pantesan kalau orang sekarang itu pada banyak yang sakit gitu. Kalau orang dulu kan memang alat masaknya nggak aneh-aneh, tapi kalau mau pakai alat masak yang dulu kan malah lebih mahal gitu. Kayak misalnya kayak sekarang lah lemari yang kayak dulu kan lemari baja asli, tapi baja lemari apa tuh namanya? Saya lupa. Pokoknya kalau yang asli itu yang kayak dulu itu pasti akan lebih mahal gitu kan. Ya mendingan pakai yang kayak gini. Dan saya pun gak berekspektasi mereka akan order segitu banyak, Buba. Jadi tahu-tahu list banyak. Hah? Gitu. Jadi kayak yang jujur memang ketika awal ngadain cooking class itu saya dan Umi tidak berekspektasi sama sekali akan sebegitu banyak closingnya. Karena kami melihat ini kan jamaah-jamaah kami ya. Kami tahulah gimana karakternya. Tapi kok ternyata di luar dugaan gitu. Makanya ada istilah ya udah ikhtiar aja dulu. Mungkin kemarin kita ikhtiarnya SBP, muter sana sini, event gendong-gendong bawa anak, bawa barang sendiri, ngangkut-angkut gitu ya. Tapi belum closing di sana, belum banyak closing di sana. Sekalinya ngadain cooking class, jebret, langsung banyak closingannya di situ. Mungkin dari situ gitu. Saya juga masih belum menerka-nerka gimana ya, tapi mungkin yang saya rasa dari situ sih juga. Gitu. Oke, Untuk lengkap CBP, sekali Bu ya. Maria ini gimana Bu Maria? Iya. Mbak Iva kayaknya kita next aja dulu ya. Jadi biar ini materi Iya Bu SBB-nya Maria, ini lagi udah ngena nih. jam 12 ya. Iya betul. Jadi biar ngena banget ya. Ini sepertinya teman-teman banyak yang mulai terkitik-kitik ya. Ibaratnya kayak gatel ya. Pengen praktekin apa yang disampaikan sama Mbak Iva nih. Dan benar-benar materinya runtut ya. Dan penjelasannya kayak mudah dibayangkan ya, betul-betul ini jadi ada gambaran dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kita stop dulu di SBP ya Mbak Ifah ya, biar clear dulu gitu. Iya, Jadi iya Bu. biar nggak muak, karena memang sejam lagi nanti para SFC yang qualified ini ada materi sendiri Zoom ya, dari Tira ya, dari Tira. Jadi kayaknya kita cukupkan sampai di sini dan alhamdulillah tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat Zoom sudah terjawab ya langsung sama Mbak Iva. Oke, runut ya penjelasannya, betul. Oke nih, kayaknya untuk pertanyaan selanjutnya by WA ya, atau mungkin next time ya, karena memang sekali lagi Mbak Iva ini langsung gimana ini? Mbak Iva stop dulu gitu apa Nanti aja gimana? kali Bu. Iya, stop dulu. Stop aja dulu Bu, soalnya kan kita juga ada Zoom lagi di jam 1 ya. Terus Betul, anak-anak juga pasti udah ada yang minta kelaparan. disuapin. Nanti untuk CBP mungkin bisa disampaikan pas 9 September ya Bu. Siap. Oke, di pertemuan kedua ya. Oke, Mbak Iva akhiri Iya. mungkin dulu. Nanti sebelum saya closing statement dari Mbak Iva Oke, dulu baik. saja. Oke. Oke, baik teman-teman, mungkin ini dulu untuk yang SBP. Mohon maaf agak panjang karena memang yang saya rasakan juga prosesnya panjang ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi bukan berarti nggak sederhana terus kita nggak bisa sih. Tetap bisa gitu dengan kita planning pelan-pelan gitu ya. Coba dulu pelan-pelan gitu. Jadi untuk materi CBP-nya insya Allah di pertemuan Zoom yang akan datang di 9 September ya, nanti mungkin akan diinformasikan lagi sama Bu Maria. Dan sebelumnya kan sudah diinfokan untuk nanti akan ada sharing by WA ya. Nah, mungkin Bu, jika ada pertanyaan bisa di list aja dulu masing-masing, dikumpulin pertanyaannya. Jadi
di sela waktu sebelum nanti saya sharingkan by WA untuk yang SBP ini, termasuk nanti misalnya mungkin butuh proposal, katalog, berkas-berkas apa aja nanti saya tuliskan ulang eh, apa namanya atau materi ini ya bisa biar di save sama teman-teman. Nanti biar bisa di sela-sela waktu langsung saya jawab gitu. Karena kan kalau lewat tulisan pasti apa ya? Pasti lama kan, maksudnya nulisnya kalau ada yang berkenaan dengan teknis atau apa gitu kan, Ya, nulisnya panjang lama. Jadi siap. bisa di list dulu, nanti di sela waktu saya jawab dan bisa di-share jawabannya gitu. Oke, Mbak Iva. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Zoom roleplay ya untuk yang SFC qualified. Dan mudah-mudahan saya minta doanya juga buat apa dari teman-teman biar saya juga bisa growth lagi, biar bisa segera gapai impian, terutama dari para leader yang udah lebih berpengalaman ya, mungkin untuk secara offline gitu. Saya juga masih banyak belajar. Oke, saya kembalikan ke Bu Maria ya. Ya, Assalamualaikum. salam. Terima kasih Mbak Iva. Boleh stop share screen ya. Oke, terima kasih Masya Allah teman-teman, ini di testimoninya di chat Zoom tuh luar biasa ya, mulai ada gambaran, mulai tercerahkan meskipun oilum sudah tidak ada ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kelas ini yang terkait SBP, Sekolah Benefit Plan, yang terkait dengan sekolahan ataupun instansi ya, ini sudah diceritakan, digambarkan oleh berdasarkan pengalaman dari Mbak Iva, dan memang tadi ada sedikit misinfo ya. Jadi saya tadi menyampaikan closingnya dari SBP sebenarnya ada kegiatan strategi of activity online offline lainnya ya, yaitu ternyata ada demo masak dan lain sebagainya. Ya, terima kasih revisinya ya Mbak Iva ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah mulai gatel pengen praktekin belum? Semoga ya, semoga habis ini teman-teman semuanya mulai tergerak lah. Intinya gini, kita saya ingat satu makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Beliau mengatakan, harik yadaka unzil alaika arrizqo. Gerakkanlah tanganmu sampai apa? Sehingga tuh Allah itu memberikan rizki, menurunkan rizki kepada kita gitu, kepadamu kayak gitu. Jadi harik yadak, pentingnya kita menggerakkan tangan ya. Menggerakkan tangan dalam arti kita berbuat apa ya? Melakukan semua yang bisa kita lakukan. Jadi kalau untuk meresum dari apa yang disampaikan Mbak Iva, saya kira teman-teman semua sudah saya punya catatannya sih ya. Nanti makin lama ya kalau saya resum satu persatu. Yang jelas nanti untuk materi dan lain sebagainya nanti akan di-share oleh Mbak Iva ya. Jadi kalau dari saya pribadi closing statement ya untuk teman-teman semuanya, yang penting sekarang itu harik yadak. Kita nggak pernah tahu rezeki kita itu dari mana. Kalau saya pribadi dulu memang jadi dulu masih longgar waktu dan lain sebagainya. Saya itu selalu paling seneng ya, kalau jujur ya, saya paling seneng kegiatan itu offline. Saya itu dulu juga apa ya, open table kemana-mana, walaupun nyaris hampir 98% itu nggak pernah closing. Tapi saya terus melakukan kegiatan offline. Karena prinsip saya yaitu tadi hari tiadak, saya pokoknya menggerakkan tangan saya untuk mengikhtiar ya, sebagai bentuk ikhtiar saya. Dan alhamdulillah meskipun begitu, kasarannya maaf ya, waktu kita yang namanya offline itu tersita banyak. Tapi Allah itu selalu memberikan rezeki itu ya sesuai takaran yang memang sudah diberikan kepada saya. Saya ada ikhtiar, kemudian saya punya takaran rezeki yang memang sudah diatur sama Allah. Closingnya itu enggak lewat satu pintu yang saya lakukan. Jadi pintu rezeki yang terbuka untuk saya itu tidak harus dari pintu yang saya kerjakan saat itu. Saya mengerjakan offline, tapi rezeki saya di online itu luar biasa. Nah, artinya sekali lagi seperti ini. Pokoknya kita itu tugas kita ikhtiar sebaik mungkin. Kalaupun kita, maaf, mungkin teman-teman ada yang mungkin punya perasaan takut, kemudian nggak punya apa ya, masih belum
belum pede ataupun yang lainnya, inti dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ifah tadi ya, seperti kita masuk ke sekolah yang kecil dulu, itu sebenarnya ke apa sih? Kita tuh mendahulukan prosesnya. Proses saja dulu, lakukan perbanyak jam terbangnya, insya Allah lama-lama kita akan bisa. Karena nggak ada ya segala sesuatunya itu instan tuh nggak ada. Jadi kita proses aja mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Dari sekarang. Kalau offline bisanya mohon maaf di sekolahan yang paling dekat, kunjungi aja. Nyesek daripada keduluan orang lain, mending kita duluan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi, ikhtiar kita, ranah kita sebagai manusia adalah harik yadak, menggerakkan tangan untuk bagian yang memberikan, membuka apa namanya pintu rezeki itu adalah Allah. Perkecil ekspektasinya tapi perbesar aksinya. Kita melakukan kegiatan offline, jangan berekspektasi, oh nanti saya bakal seperti Mbak Ifah closing yang seperti ini. Enggak usah. Yang penting kita melakukan yang terbaik, adapun memperbesar aksi, adapun ekspektasi, biarlah di ranah Allah aja yang membukakan rezeki untuk kita semuanya. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih pada pemateri kita hari ini Mbak Ifah Rosdiana Hutama yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah teman-teman nanti untuk tanggal menyusul ya, karena memang melihat situasi dan kondisi dari, karena memang di grup kuantum ada materi setiap hari ya, kita kondisikan dulu, ada kelas lanjutan di Kulwak, tapi sebelum itu nanti saya akan, tadi seperti yang disarankan, permintaan Mbak Ifah, bahwa teman-teman ngelis dulu aja pertanyaan, yang nanti sekiranya pertanyaan itu pas waktu ngisi itu langsung terjawab. Takutnya terkait teknis, butuh waktu untuk Mbak Ifah menjawab, nanti malah nggak selesai, kayak gitu. Itu yang pertama, kelas lanjutannya di Kulap. Yang ketiga, nanti akan ada Zoom di tanggal 9 ya, di tanggal 9 September. Nanti kalau rencananya sih ke role play ya, tanya jawab juga. Artinya tanya jawab yang sekiranya tidak by chat gitu ya, tapi omong-omongan gini kan lebih enak. Tapi kalau memang memungkinkan nanti kita lanjut dengan CBB. Kita lihat situasi dulu dan kondisi dulu. Kalau memang kita butuh fokus di SBB, ya SBB dulu. CBB-nya next time, ataupun mungkin nanti disertai ya, karena memang tadi Mbak Iva itu sekali dayung 2 pulau terlampaui ya, menawarkan SBB, dan ketika closing yang bersangkutan closing ini ditawarkan CBB, jadi jalan semuanya. Itu luar biasa. Jadi nanti next ke tanggal 9 September insya Allah, semoga Allah memberikan ridho untuk kita semuanya, kita ketemu lagi dengan pertanyaan terkait SBB. Kalau memang masih ada waktu kita lanjutkan ke CBB. Itu saja ya. Foto-foto Buba dong. Buba ya PC-nya ya. Oke. Ya, Oke, teman-teman terima yang mau kasih teman-teman. Mungkin saya tutup dulu ya. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam membersamai saya masih sering hilang tadi. Kemudian ada beberapa hal yang ternyata miss. Alhamdulillah sudah dibetulkan sama Mbak Ifah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. KOB, kuatkan otot belajar kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih Ibu Maria, terima kasih Mbak Ifah. Ya, aku tiba-tiba nongol jadi bagian foto. Oke, teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, sebentar aja kita on cam yuk. Kita foto sebentar aja. Insya Allah nggak